Episode 58 Set Armor. Di sekeliling kastil ada tanah datar berwarna hitam yang menyerupai alun-alun, dan yang lebih mengejutkan bagi orang adalah bahwa itu terhubung sepenuhnya dengan dinding. Melihat dari jauh, itu tampak seperti binatang buas hitam, berhibernasi diam-diam di tanah tandus yang penuh dengan kerikil hitam. Wajah Sisen dipenuhi dengan kejutan, dia berhenti di jalurnya dan menyipitkan matanya. Dinding kastil setinggi 120 meter, bahkan dari jauh, dia bisa merasakan aura agung datang dari mereka. Skala dinding kastil, seharusnya tidak muncul di tempat kecil seperti sistem Sang, hanya kota-kota strategis yang berkembang memiliki kemampuan untuk menampung dinding megah seperti itu. Segi enam yang aneh dengan 6 menara tajamnya yang seperti pedang menunjuk langsung ke langit, memperkuat ketajaman dinding. Sisen tahu 6 menara sama sekali bukan ornamen, dengan pengalamannya yang berlimpah dalam pertempuran, kekuatan pengamatannya sangat tajam, dia bisa merasakan energi samar yang samar-samar menyatu di puncak menara. Tujuan Spires harus digunakan untuk menyerang. Dia tiba-tiba sedikit percaya pada Wang Zunxian, sekelompok orang yang mendorong Blue Tide. Dengan kastil semacam itu, bersama dengan serangkaian pertempuran yang mampu dilakukan kru, mengalahkan Blue Tide lebih mungkin. Sisen pulih dari keterkejutannya, dengan senyum acuh tak acuh, dia berkata kepada Wang Zunxian, Komandan Wang tidak memberitahu aku bahwa ada kastil di sini. Wang Zunxian bisa mendengar ketidakbahagiaan dan kedinginan dalam nada Sisen, dia tertawa getir, sejujurnya, tempat ini masih merupakan tanah tandus beberapa hari yang lalu. Si Yong juga benar-benar terpana, sebelumnya para master meminta cetak biru benteng, tetapi tidak ada yang akan memikirkan apa yang akan menjadi hasil dari itu. Dia pikir mereka hanya ingin membangun benteng kecil di sini. Dan itu hanya hitungan hari. Sisen menatap wajah Wang Zunxian, dia memperhatikan ekspresi yang pasti tidak bisa dipalsukan, dan juga memperhatikan bahwa anggota lain dari resimen desa cerah berharga juga sama-sama terkejut, dia percaya itu. Jika itu masalahnya, para pendatang baru tidak datang dari latar belakang kecil. Dan tidak ada upaya untuk membangun hanya istana megah di tempat terpencil seperti itu, pasti ada alasannya. Mungkinkah tempat ini memiliki sesuatu yang bermanfaat yang tidak diketahui orang lain? Beberapa pikiran terlintas di benaknya. Sisen tampak termenung, siapa tahu, mungkin aku akan kaya kali ini. Memikirkan hal itu, matanya memancarkan jejak keserakahan. Kekuatan pribadinya luar biasa dan memiliki prestasi militer yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan keluarga dan pendukung yang kuat, ia telah menunggu begitu lama tetapi tidak pernah mendapat promosi, dan sampai sekarang ia tidak pernah memiliki tanah sendiri. Jika dia bisa memancing dalam jumlah besar uang dan membuat banyak hal mengalir, dia mungkin bisa naik level lain. Begitu pikiran ini muncul, dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia menjilat bibirnya saat matanya yang menyipit memancarkan aura cahaya terang. Dia biasanya kejam dan tanpa ampun dan tidak takut membunuh orang. Kamu berasal dari dukungan besar. Terus, selama aku tidak meninggalkan seorang pun hidup-hidup, siapa yang bisa melakukan apa saja kepadaku? Paling-paling aku akan mendorong tanggung jawab untuk bandit dan pencuri, untung masih yang paling penting. Selain itu jarak sistem Savage ke sistem Star jauh terlalu jauh. Sejauh ini Sisen bahkan tidak peduli. Sehubungan dengan rahasia, selama orang-orang itu mendarat di tangannya, dia memiliki metode sendiri untuk membuat mereka berbicara. Meski begitu, pertahanan kastil hitam, benar-benar terlalu longgar, aliran orang masuk dan pergi sesuka hati, dan tidak ada seorang pun di dinding kastil. Mereka terlalu lalai, bahkan tidak memiliki pertahanan paling dasar. Sisen memiliki 50 pengawal bersamanya, meskipun itu bukan jumlah yang besar, tetapi masing-masing dari mereka kuat, kuncinya adalah bahwa mereka telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan mahir dalam formasi pertempuran dengan hubungan yang baik. Satu puri tak berdaya, bagaimana mungkin mereka tidak merobohkannya? Dia dengan lembut mengetuk baju zirah di tubuhnya dengan sarungnya. Para pengawal di sekitarnya melihatnya, dan segera mengerti. Ini adalah sinyal rahasia mereka, itu menunjukkan bagi mereka untuk segera mengambil tindakan, dan mereka segera menyesuaikan posisi mereka dengan tenang. Sisen tersenyum dan berkata kepada Wang Zunxian, aku ingin tahu siapa yang mereka kenal. Wang Zunxian berkata tanpa ragu, Komandan Si Yong di tim aku. Jadi itu akan tetap menjadi satu keluarga yang sama. Senyum Sisen menjadi lebih hangat, bisakah Komandan Si memimpin jalan, tolong. Si Yong memiliki keraguannya, mereka sudah mencapai, mengapa dia harus memimpin jalan. Tapi dia tidak repot-repot menyuarakan dan mengangguk, oke. Si Yong adalah pelopor karena kelompok orang terbang menuju kastil hitam. Ketika penduduk desa di bawah melihat bahwa itu adalah Si Yong di depan, dan juga melihat Wang Zunxian dalam kelompok, mereka melambaikan tangan dan mengirim salam mereka. Ketika Sisen mendengar para penduduk desa di bawah ini mendiskusikan bahwa ada orang penting yang datang untuk menemukan Tuan Mengnan, senyum muncul di wajahnya. Ada rasa jijik di hatinya, orang-orang benar-benar terlalu lemah. Selama mereka dekat, dia memiliki keyakinan bahwa lawan tidak akan punya waktu untuk bereaksi, dan dia bisa menjatuhkan kastil hitam dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang lahir dari Savage System, jika mereka benar-benar lahir dari keluarga-keluarga bangsawan itu, pasti akan ada pejuang elit.
Keluarga aristokrat keras pada aturan dan peraturan, dan tidak akan pernah membuat kesalahan konyol seperti itu. Dia mengangkat pisau di tangannya, ujung melambai ke sisi sedikit, itu adalah sinyal tersembunyi yang harus disiapkan untuk menyerang. Dia menatap kastil hitam dengan saksama. Dia bahkan tidak repot-repot memandangi penduduk desa di bawah. Sudah beberapa hari dan masih belum lengkap. Crazy Tang dan Poker Face, apa yang mereka lakukan di dalam, menjadi sangat rahasia. Ling Su bergumam pada dirinya sendiri, sambil melakukan bentuk latihan yang berbeda dengan mata tertutup. Dia meraih segenggam batu kecil, tampaknya menempel di tangannya, berguling-guling tanpa henti, seperti benjolan cairan kental, menempel di telapak tangan Ling Su dan tidak mau jatuh. Ini untuk meredam kepekaan tangannya, perasaan telapak tangan, dia perlu memahami momen pada titik kontak, dengan fluktuasi dari perasaan yang datang dari tangannya, dia harus bisa menilai kekuatan, arah dan seterusnya. Di masa lalu, teknik tombak Ling Su sangat bergantung pada kekuatan sejati, tetapi karena ia telah memilih jalur Dao dari Zero Energy Body, metode itu telah kehilangan efektivitasnya, sebaliknya, ia harus kembali ke dasar. Telapak tangan adalah bagian paling penting dari interaksi dengan tombak, jadi kemampuannya sangat penting. Bukan hanya dia, yang lain melakukan latihan yang sama untuk meredam diri mereka sendiri. Namun, Jing Hao juga bermain-main dengan batu-batu itu, sementara Kren berkeliling semua orang dengan canggung, melompat-lompat. Batu-batu hitam di tanah tandus semuanya berbeda dalam ukuran dengan bentuk tidak teratur, dia menutup intuisinya dan menutup matanya, saat dia menyentuh batu, dia akan dengan cepat membuat penilaian melalui perasaan yang mengalir dari bawah kakinya. Proposal yang Sai Lei buat saat ini dikatakan sangat kuat. Itu didasarkan pada teknik mekanik, dan seiring dengan pertimbangan kota harta, dia menciptakan benteng yang benar-benar baru. Paman Bing sangat tertarik, dan Crazy Tang ditarik untuk melakukan pekerjaan yang sulit. Petik 2. Kren terengah-engah. Pelatihan yang dia lakukan, sangat sulit, itu menghabiskan banyak kekuatan fisik, dalam lebih dari 10 tahun hidupnya dalam pelatihan, ia telah terbiasa menggunakan kekuatan sejati, tetapi hari ini ia ingin mendapatkan kembali naluri tubuh, dan ini baginya, adalah tombol restart. Metode pelatihan aneh ini, diciptakan oleh Crazy Tang. Jika kamu suka menyiksa dirimu berulang-ulang, lakukan di ruang pelatihan atau tempat pertempuran, kamu akan melakukannya sedikit lebih baik daripada baik untuk pergi. Ling Su tidak keberatan dengan tindakannya, tapi gangguan kecil ini menyebabkan batu-batu kecil di tangannya terpisah dan jatuh di seluruh. Terganggu oleh ini, perasaan di kaki Kren langsung menyimpang, dan ia jatuh ke tanah. Ada niat membunuh. Jing Hao tiba-tiba membuka matanya, menatap langit. Mereka berdua terkejut, dan segera membuka mata mereka. Bukankah itu Si Yong? Ling Su bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa orang-orang di sampingnya. Apakah itu resimen desa apapun? Petik 2. Kren merangkak naik dari tanah, dia menyapu debu dari tubuhnya, dan menatap langit, dia memiliki perasaan aneh, tidak, mereka tidak lemah, ayo pergi dan tanyakan pada mereka. Mereka mempercepat. Ling Su mengangkat alisnya dan melompat. Bagaimana jika mereka bukan teman? Wajah Kren menjadi gelap, coba tebak dari mana mereka berasal. Dari mana mereka berasal? Ling Su mengerutkan kening, dan mulai berpikir dalam-dalam, tetapi ketika dia menyadari Jing Hao yang ada di sampingnya sudah menghilang, dia langsung menjadi jengkel, dia menginjak dengan marah, dia pergi. Little Kren, kamu menyebalkan. Petik 2. Oh, aku sengaja melakukannya. Kren memiliki ekspresi acuh tak acuh. Ling Su sangat marah, sialan kamu, ayo, mari kita bertarung. Aku telah bertahan dengan kamu begitu lama. Petik 2. Suaranya berhenti tiba-tiba, dia berbalik dan mengangkat kepalanya, menatap langit dengan tak percaya. Tentara, ekspresi Kren berubah, sosoknya tiba-tiba menghilang. Wang Zunxian tiba-tiba menyadari bahwa Si Sen, yang berada di sampingnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan hampir pada saat yang sama, pengawalnya, juga meningkat. Dalam sekejap mata, mereka telah melakukan perjalanan jauh. Ekspresi Wang Zunxian berubah, meskipun dia hanya seorang komandan resimen desa, tapi dia bisa mengenali apa yang mereka lakukan, itu. Serangan. Si Sen ingin menyerang kastil hitam. Penghakiman ini melintas di benaknya seperti kilat, wajahnya berubah pucat. Dia segera mengerti, mengapa Si Sen membuat Si Yong berjalan di depan, dia ingin menggunakan Si Yong untuk membingungkan musuhnya. Dengan ledakan singkat, Si Sen dan anak buahnya telah selesai mengumpulkan formasi mereka. Angin bersiul melewati telinga mereka, kastil hitam dengan cepat menjadi dekat, dia bisa dengan jelas melihat keterkejutan dan ketakutan di wajah penduduk desa di bawah, mereka benar-benar sekawanan domba yang siap disembelih dan dipanen. Sama seperti kastil hitam. Si Sen sangat bersemangat, darah di tubuhnya mendidih dan memompa keras, niat bertarungnya telah mencapai batasnya, dia menghunuskan pedangnya yang panjang, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Para pengawal di sampingnya telah menghunuskan pedang panjang mereka pada saat yang sama, melepaskan serigala seperti lolongan. Tiba-tiba, aura pedang, terbang ke arah mereka dari bawah. Aura pedang itu tidak menyilaukan, tapi Si Sen masih menyipit, hatinya menjadi dingin.
Dia bisa merasakan hukum pedang diresapi dalam serangan pedang, dan dari sudut matanya, dia melirik pendekar pedang yang terlihat biasa, dia tidak pernah berharap orang-orang sistem Savage juga memiliki pendekar pedang yang kuat. Si Sen tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi sekarang, dia telah menyelesaikan formasi grup dan memiliki akselerasi, kekuatan serangan yang timbul dari seluruh tim telah mencapai puncaknya, energi seluruh tim berintegrasi secara keseluruhan, melawan satu pendekar pedang, si Sen tidak bisa menahan senyum. Terlalu melebih-lebihkan diri kamu. Jadi bagaimana jika kamu memiliki hukum? Meskipun hukum aura pedang itu murni, tetapi itu tidak kuat. Bila pisau simultan. Energi antara langit dan tanah tiba-tiba tampak membeku, tetapi di detik berikutnya, energi itu benar-benar meledak dan meledak dengan keras. Energi dari seluruh tim, melonjak seperti gelombang kemarahan, 51 bilah, melonjak keluar lautan energi yang sengit karena semuanya dibebankan dengan gila-gilaan ke arah si Sen. Aura pisau yang menyilaukan menyebabkan seluruh tempat menjadi putih. Aura pedang Jing Hao pecah seperti kaca rapuh, hancur menjadi bubuk. Di tempat di mana aura pedang Jing Hao pecah berkeping-keping, udara tampak beriak seperti permukaan air, satu demi satu, riak lemah berombak, mendistorsi aura pisau yang menyilaukan seperti matahari. Blub. Suara cahaya keluar, aura bila bergoyang saat melewati riak, terbang lurus ke arah Jing Hao. Ekspresi Kren dan Ling Su berubah, hati mereka panik, keduanya muncul di samping Jing Hao pada waktu yang hampir bersamaan, dan melepaskan gerakan mereka bersamaan. Pandangan licik melintas di mata si Sen, aura bilah yang terbakar ganas seperti matahari yang menyala-nyala, meledak tanpa peringatan apapun. Mereka bertiga terpesona, aura bilah pecah menjadi benang, benang halus yang tak terhitung jumlahnya itu seperti jaring besar, membungkus mereka bertiga di dalam. Pandangan si Sen menarik diri dari benang pedang yang menjebak ketiga pria itu, tatapannya mendarat di kastil hitam terbuka lebar, matanya menyala penuh semangat, itulah tujuannya. Meskipun mereka bertiga kuat, tetapi terlibat dengan mereka hanya akan menghambat kesempatannya. Membunuh. Kastil hitam itu sekarang seperti seorang wanita muda yang cantik dengan tangan terbuka lebar, semua mata mereka langsung menjadi merah panas. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah peristiwa yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Bagaimana itu? Tang Tian membungkuk dan tangannya berlutut, keringat menggeliat di pipinya dan menetes ke lantai. Dia tampak seperti baru saja keluar dari air, pakaiannya benar-benar basah kuyup, wajahnya sedikit pucat, napasnya yang kasar dan berat terdengar seperti belo kuat, dia merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari. Sepertinya dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengatakan kata-kata itu kering dan serak. Bing melihat angka-angka di depannya saat dia menggigit rokoknya, masih baik-baik saja. Dalam hal energi, tidak ada kekhawatiran sama sekali, para ahli lokal di sini pasti cukup kompeten. Tetapi jika kamu ingin menampilkan potensi penuhnya, kecuali jika itu adalah tubuh zero energy, kamu akan membutuhkan fisik yang sangat kuat, dan aku sangat curiga para seniman bela diri di sini bisa. Namun jika berpikir untuk benar-benar menunjukkan kekuatannya, kecuali jika itu adalah badan energi nol, kamu memerlukan tubuh fisik yang kuat. Aku sangat curiga jika seniman bela diri di sini tidak memenuhi syarat untuk itu, tampaknya tidak ada meridian darah di galaksi Sein Suci. Mari kita lihat kapan saatnya tiba, apakah kita bisa membawa sistem meridian darah atau tidak, atau membawa meridian darah untuk mengujinya. Oh, kita harus membahasnya dulu dengan Pak Tua Fei. Petik 2. Di atas kepala mereka melayang 7 model baju perak yang berbeda. Bing menjentikkan abu, dan terus berbicara, mari kita bicara tentang armor. Berita baiknya adalah, energinya padat di sini, jadi dengan makanan yang terus-menerus, sangat mungkin bagi armor untuk naik pangkat. Dari cara aku melihatnya, orang yang memiliki kemungkinan paling besar untuk maju adalah ini, Ursa Major Umbrella Light Armor. Petik 2. Bing melambaikan tangannya, dan satu set baju besi yang unik terbang ke depannya. Armor perak tampak seperti beruang perak yang meringkuk, itu tangguh dan megah, dengan bagian yang paling menarik adalah payung perak besar di punggungnya. Di antara 7 set armor, Ursa Major Umbrella Light Armor adalah yang paling menarik perhatian, karena sudah memiliki warna emas yang samar. Berita lain yang tidak baik atau buruk adalah, seiring berjalannya waktu, karakteristik baju besi ini, pasti akan berubah. Energi di sini benar-benar berbeda dari Heaven's Road dalam hal alam, apa yang akan mereka ubah di masa depan, tidak ada yang tahu. Petik 2. Jadi, apakah rencana ini bermanfaat atau tidak? Tang Tian merasa kekuatannya telah pulih sedikit, dan mengangkat kepalanya dan bertanya. Ya, ini berguna. Bing mengepulkan asap cincin, mengenai situasi kita di mana kita kekurangan tentara, rencana ini mungkin yang paling cocok untuk kita, memerlukan sejumlah kecil anggota untuk mempertahankan kastil hitam ini. Tentu saja, mereka harus diajari cara menggunakan armor. Petik 2. Itu bagus. Tang Tian bergumam, dia telah menjadi tikus laboratorium selama beberapa hari terakhir, dia disiksa setiap hari dan berada di antara hidup dan mati. 6 set baju besi lainnya, berubah menjadi 6 sinar cahaya perak, dan menembak ke 6 menara. Itu, Ursa Major Umbrella Light Armor, diletakkan di tengah kastil hitam, menjadikannya sebagai koneksi utama dengan 6 set armor lainnya. Meskipun tingkat 7 lapis baja rendah pada tingkat perak,
konstelasi utama Ursa telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan mereka. Armor adalah eksistensi unik di antara harta karun bintang. Kota harta karun adalah jenis kota paling unik di Heaven's Road, menggunakan harta bintang kelas tertinggi sebagai inti. Itu akan secara otomatis menyortir kekuatan bintang di sekitar kota, dan membentuk jaring kekuatan bintang besar, tidak peduli apakah itu pertahanan atau serangan atau untuk pelatihan harian, itu menguntungkan segalanya. Konsentrasi energi Red Grass Village tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 12 istana ekliptik, sehingga benar-benar memiliki kriteria untuk Treasure City. Namun, Sai Lai bukan orang yang setuju dan mematuhi aturan konvensional, dan Bing juga merasakan hal yang sama, tidak ada banyak artinya bagi kota harta biasa. Sebagai seorang jenderal terkenal, wawasan Bing bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang lain. Setelah banyak pengamatan dalam beberapa hari terakhir, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang galaksi suci-suci. Kelimpahan energi yang menakjubkan, orang-orang kudus yang tidak memiliki wilayah roh, keakraban dan kendali energi mereka yang tidak tersetel cukup baik. Ketika poin-poin ini disusun, direnungkan dan diringkas, Bing secara bertahap membentuk penilaian. Itu berbeda dari jalan surga di mana orang-orang kudus memegang kendali kezaliman dan di mana kekuatan pribadi dihormati. Di sini, di galaksi suci-suci, penguasa tiran sebenarnya tentara. Galaksi Suci Sein memegang tanah terbaik untuk mengembangkan tentara, di mana bahkan penduduk desa yang paling biasa, memiliki kekuatan yang layak, selama mereka melatih sedikit, mereka akan dapat membentuk kekuatan tempur yang layak. Dengan energi yang berlimpah, mereka secara alami dilahirkan untuk menjadi orang suci. Metode pertempuran di sini cenderung pertempuran skala besar dan besar, namun, mereka tidak memiliki fine-tuning dan variasi di medan perang. Sebaliknya, Heaven's Road yang miskin energi, terpaksa mengadaptasi sistem teknik bela diri dengan tinggal dan menemukan jalur Dao yang lebih dalam. Bing secara khusus mengajukan pertanyaan ini kepada Si Yong, dan jawaban yang diberikan Si Yong padanya benar-benar sesuai dengan penilaiannya. Dalam ribuan sistem di galaksi suci-suci, tentara adalah tren, karena tidak memiliki banyak ruang untuk kekuatan individualistis untuk tumbuh. Tetapi bagi mereka, pasukan yang memiliki kendali tirani jelas bukan kabar baik. Sampai sekarang, mereka yang bisa memasuki galaksi Sein Suci hari ini, hanya mereka, dan dari mereka, hanya Bing yang bisa memimpin tentara ke dalam perang. Dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuka saluran menuju Ursa Major Constellation, yang juga berarti bahwa pasukan Constellation utama Ursa tidak dapat memasuki galaksi Sein Suci. Tang Tian dan yang lainnya tidak akan bisa mendapatkan bala bantuan. Barbara kembali ke dunia biru, dengan janji membawa jenderal militer kurcaci biru yang kuat ke Tang Tian. Pertanyaan sulit bagi Bing adalah bagaimana mempertahankan kastil hitam, kota harta apapun yang biasa pasti tidak dapat menangani pasukan suci, dan karena itu ia harus membuat rencana baru. Di Heaven's Road, semua orang menghormati kekuatan individu dan teknik bela diri, dengan pasukan diremehkan. Sebaliknya, di galaksi suci, itu adalah tentara yang dihormati, dan kekuatan individu dan teknik bela diri mudah diremehkan. Bing adalah seorang ahli dalam menemukan peluang untuk dirinya sendiri tidak peduli seberapa kuat musuh. Tentara dapat mentransfer dan mengatur energi dalam skala besar, tetapi begitu juga kota harta. 7 set baju besi, dengan rakus menarik energi di sekitarnya, seperti 7 pusaran energi. Dengan arus waktu, 7 set baju besi akan terus berkembang, dan menjadi lebih kuat. Poin yang lebih kuat adalah bahwa 7 set armor membentuk energi yang stabil, dan dengan demikian semua energi dalam radius 50 km berada di bawah kendali mereka. Setiap set baju besi, bisa memobilisasi energi yang mengejutkan. Namun, armor ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk dikenakan. Dengan energi yang begitu mengejutkan, beban dan korosi yang dihasilkannya, sangat luar biasa. Tanpa tubuh fisik yang kuat, seseorang pasti tidak akan mampu menanggung kekuatan. Jing Hao dan 2 lainnya dipaksa oleh Tang Tian untuk melatih tubuh mereka. Mereka semua adalah badan energi 0, tetapi tubuh fisik mereka tidak dianggap kuat, dan itu akan membatasi potensi mereka. Tang Tian digunakan untuk menguji armor, pada seberapa kuat tubuh fisik diperlukan untuk menanggung beban armor. Selain itu, Bing juga perlu memahami kemampuan masing-masing armor di galaksi suci. 6 set baju besi telah memasuki 6 menara, meninggalkan Ursa Major Umbrella Light Armor yang melayang di depan Tang Tian. Dari kelihatannya, kekuatan yang saat ini ditampilkan oleh armor di Secret Sein Galaxy adalah 12 kali dari Heaven's Road, dan jumlah energi yang dapat ditransfer atau dipindahkan adalah 25 kali. Aku hanya tidak tahu kekuatan sebenarnya dari pasukan di sini, sayang sekali, aku hanya perlu pasukan sekarang untuk mengujinya. Petik 2. Bing bergumam pada dirinya sendiri, ketika tiba-tiba, ke-6 menara tiba-tiba menyala dengan cahaya menyilaukan, Bing yang menakjubkan. Ada orang yang menyerang. Sebelum dia bisa bereaksi, bang, suara keras terdengar dan seluruh kastil hitam bergetar kuat. Bing bergetar, besarnya ini pasti dari pasukan. Reaksi Tang Tian lebih cepat dari Bing, matanya menyala dengan aura dingin, hampir pada saat itu, dia memasuki mode pertempurannya. Menolak rasa sakit yang pahit dari tubuhnya, dia melompat dari tanah, dan menerkam armor payung cahaya utama Ursa di atasnya.
Pa. Armor cahaya payung besar Ursa itu seperti keping perak yang tak terhitung jumlahnya, menelan Tang Tian di dalamnya. Potongan-potongan perak yang tak terhitung jumlahnya, bergoyang-goyang sambil mengikuti garis tubuh Tang Tian. Pada saat dia mendarat di tanah, Tang Tian sudah benar-benar memakainya. TN, aku IRONMAN. Kepala beruang dengan mata terpejam, menampakkan kesuraman dan kekuatan yang tak terlukiskan, membawa payung di punggungnya, itu sangat menakjubkan. Seluruh tubuhnya dibalut dengan baju besi perak yang menyerupai otot-otot energi, mengandung kekuatan yang menakjubkan. Perasaan kelelahan mengalir, Tang Tian merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi, kekuatan bergelombang dalam dirinya secara bertahap mengalir di sekitar. Tang Tian mendapati dirinya dalam keadaan fantastis, si bodoh yang ada di dalam tubuhnya, mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Ada juga energi yang melonjak di sekitar tubuhnya, dengan tubuh nol energi di tengah. Apa yang tidak disangka Tang Tian adalah bahwa wilayah ruang kosong ini yang mengisolasi dirinya, sebenarnya meningkatkan kemampuan Little Fool, jenis efek yang tidak biasa ini, tidak pernah dilihat atau direkam sebelumnya. Gila Tang, menginjak-injak mereka semua. Bing berteriak dengan semangat di belakang. Tang Tian tidak repot-repot saat ia terjun langsung ke kondisi pertempurannya dari kelelahan yang ekstrim. Ini tidak berarti bahwa tubuhnya yang lelah telah pulih, tetapi itu telah menempatkan semua fokus dan perhatiannya ke pertempuran, jadi dia perlu dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Tanpa meminjam kekuatan eksternal apapun, ia melompat keluar. Dari sudut pandang Bing, dia hanya bisa melihat cahaya perak memancar, itu seperti aura bila es dingin yang berkedip sesekali di langit. Sangat cepat. Itu bukan pertama kalinya melihatnya, tetapi setiap kali dia melihatnya, pemandangan Tang Tian penuh dengan kekuatan, menyodorkan seperti pisau tajam, Bing tidak bisa menahan semangat. Tang Tian muncul di tembok kota. Dia bisa merasakan baju besi di dalam 6 menara memanggilnya. Dia bisa dengan bebas mengendalikan energi di dalam seluruh kastil hitam, dan menggunakannya untuk menyerang musuh. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia hanya memperbaiki pandangannya pada musuh-musuhnya. Si Sen melompat ketakutan ketika dia melihat aura cahaya tiba-tiba yang menyala dari kastil hitam. Tapi setelah itu, dia melihat aura pisau yang terbakar yang dilepaskan timnya menyerang tembok kota hitam. Sebelum dia bahkan bisa berteriak kegirangan, aura cahaya yang lebih mempesona bersemi dari tembok kota. Sebuah penghalang cahaya beku terhalang oleh aura blade. Aura pisau yang tak terhentikan, sebelum mereka bisa menembus 3 inci ke tembok kota, dihentikan di tempatnya. Bang! Aura pedang yang sangat terkompresi dengan energi, berada di bawah tekanan kekuatan yang luar biasa, struktur mereka rusak, dan mereka meledak setelah beberapa saat. Cahaya yang mempesona menutupi bagian tembok kota itu. Aura cahaya tersebar, mengungkapkan jejak pisau panjang 21 meter di dinding kota. Si Sen melihat jejak pisau dangkal, dan langsung tahu bahwa aura pisau itu bukan ancaman bagi tembok kota. Alih-alih takut, dia sangat senang, dia sudah yakin bahwa standar kastil hitam itu jauh lebih kuat daripada benteng biasa. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa pihak lain memandang tempat itu dengan sangat penting, yang juga berarti ada banyak sekali kekayaan yang terkumpul di sini. Dia melihat dengan cermat ke tembok kota hitam, ketika tiba-tiba, dia melihat beberapa batu hitam tersebar di sekitar tanah tandus. Mata si Sen tiba-tiba merilis aura cahaya yang membakar. Batu-batu hitam. Itu benar, itu adalah batu hitam, musuh datang untuk batu hitam ini. Berpikir tentang aura blade yang dibekukan oleh seluruh timnya, yang hanya meninggalkan luka dangkal di tembok kota hitam, hati si Sen langsung menjadi bersemangat. Jenis material baru, yang sangat kokoh dan kuat, dan dengan jumlah yang sangat besar. Si Sen yang berpengalaman dan berpengetahuan luas segera mengetahui betapa berharganya tempat itu. Di matanya, batu-batu hitam di tanah tandus itu seperti lautan emas. Aku kaya. Aku benar-benar kaya. Tiba-tiba, murid si Sen menyusut. Di tembok kota, seorang seniman bela diri yang mengenakan baju besi perak berdiri di sana dengan dingin. Si Sen tidak memperhatikan ketika dia muncul. Armor berbentuk unik memiliki gaya yang berbeda dari semua keluarga yang dia kenal, itu mengeluarkan ki yang menakutkan bahkan sambil menatapnya. Musuh sedikit menekuk lututnya, dan membungkuk sedikit ke depan. Tunggu, langkah itu. Murid si Sen tiba-tiba membesar. Tubuh Tang Tian sedikit condong ke depan, dia seperti beruang perak yang galak menunggu untuk bertindak dan bersiap untuk menerkam. Matanya yang setengah tertutup tiba-tiba terbuka lebar dan aura dingin yang kuat melesat seperti pisau putih tajam. Tidak jelas apakah itu karena kelelahannya, tetapi keadaan pikiran Tang Tian sangat damai tanpa fluktuasi. Semua wajah jahat dari musuh-musuhnya dengan mata mereka yang dipenuhi dengan keserakahan tercermin dalam matanya, pikirannya yang hampir kosong, tampaknya hanya memiliki gagasan tentang naluri. Dia tidak berteriak atau mengaum, hanya bisikan, yang selembut angin musim panas, janji yang dia bersumpah di bawah bintang-bintang. Aku harus menang. Aku harus menang. Aku harus mengalahkan mereka. Orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah adalah Little Fool. Bahaya. Seluruh tubuh Tang Tian mengeluarkan ki yang sangat berbahaya. Tang Tian yang biasa kadang-kadang akan mengungkapkan aura seperti binatang,
tetapi sebagian besar itu adalah tiruan dan agresif Qi, dan sama sekali tidak berbahaya. Apakah ini kamu yang sebenarnya, di bawah semua kepura-puraan kegilaan itu? Little Fool bergumam pada dirinya sendiri, karena suatu alasan, kegembiraan yang belum pernah ia alami mulai muncul. Meskipun si bodoh memiliki banyak kelebihan, ia bodoh, dan ia tidak pernah membuat si kecil bodoh merasa senang. Dia kuat, tetapi tidak stabil, sesekali menunjukkan kemampuannya yang dominan, tetapi sebagian besar waktu, dia akan melakukan kesalahan sederhana. Bagi seseorang yang sangat arogan, jika alter egonya sama bersemangat dan antusiasnya dengan sinar matahari yang cerah, maka ia harus menjadi sinar matahari yang sempurna, baik hati dan tidak bodoh atau bodoh. Sampai sekarang, setiap kali mode pertempurannya muncul, Little Fool akan menjadi bersemangat. Dia akhirnya menemukan sifat yang sama di antara mereka, itulah cara pertempuran harus dilakukan. Itu harus berbahaya dengan niat membunuh di seluruh, sungai-sungai darah harus mengalir, itu harus dingin, kejam, dan tanpa ampun. Darah mendidih adalah bunga yang paling lembut dan indah di dunia. Bunuh-bunuh. Mata si kecil bodoh berkedip dengan warna darah, berteriak pelan. Tang Tian tidak mendengar suara si kecil bodoh. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatan di kakinya, dan menembak seperti peluru artileri ke arah Si Sen. Si Sen menyeringai, sudah lama sejak dia bertemu seorang idiot yang berani menagih biaya sendirian. Karena kamu mencari mati, maka aku akan memenuhi permintaan kamu. Membunuh. Si Sen melambaikan pisau panjang di tangannya dengan kekuatan besar, para prajurit di sampingnya juga melambaikan pisau mereka. Seluruh langit dipenuhi dengan aura pisau, menari seperti sekelompok kupu-kupu, saling melesat dalam pola silang-silang di langit, mereka lincah dan bersemangat. Setiap lintasan aura bilah tunggal sangat cepat dan tidak dapat diprediksi. Mereka mengepung Tang Tian, berkedip-kedip di mana-mana. Bing yang baru saja terbang menaiki tembok kota kebetulan melihat pemandangan itu, pupil matanya melebar, aura pedang itu. Pada saat ini, Si Sen tiba-tiba menempatkan pisau lurus secara vertikal di depannya, dan meneriakkan dengan nada menyihir dalam suaranya, Dance Butterfly. Ci-ci-ci. Setiap bagian dari aura bilah, menyapu melewati udara, seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayap mereka, memunculkan riak. Dalam sekejap, udara di sekitar Tang Tian tiba-tiba menjadi kacau, riak yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, setiap riak memunculkan torsi yang lemah, dalam sekejap mata, medan kekuatan yang besar dan rumit, menjebak Tang Tian seperti jaring raksasa. Tang Tian tidak mengelak, seolah-olah dia tidak melihat mereka, bergegas ke jaring yang dipenuhi dengan energi tak terlihat. Si Sen senang, teknik tarian kupu-kupu telah mengubur pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Medan kekuatan yang tak terlihat dipenuhi dengan bahaya, lapisan yang tak terhitung jumlahnya mencapai tingkat yang mengejutkan, suatu ketika ia sebelumnya meluncurkan serangan diam-diam, 20 raksasa mekanik terjebak dan dipelintir menjadi adonan goreng. Armor perak di tubuhnya tampak cukup bagus. Si Sen merasa sedikit menyesal. Tepat pada saat itu, sinar cahaya perak keluar dari punggung pria itu. Payung perak yang berat memasuki mata Si Sen. Payung. Si Sen tertegun, tapi kemudian dia mulai tertawa. Armor yang terlihat seperti beruang, dengan otot-otot besar dan energi, terlihat sangat tangguh dan megah. Tapi tiba-tiba mengeluarkan payung, itu lucu dan tidak realistis. Seekor beruang kecil dengan payung. Hahaha. Tang Tian tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia tidak melihat payung perak. Armor cahaya payung utama Ursa, adalah baju besi dari konstelasi utama Ursa, dan selama ini, tidak ada yang menyukainya. Mayoritas seniman bela diri Ursa Major Constellation, cepat, sengit dan kuat, tetapi payungnya adalah senjata yang anggun, jadi itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi, warisan konstelasi Ursa utama, adalah Ursa Major Stars Umbrella. Yang lebih penting lagi, adalah si kecil bodoh itu benar-benar terlatih dalam Ursa Major Stars Umbrella, jadi kekuatan Ursa Major Umbrella Light Armor dieksekusi hingga saturasi penuh di tangannya. Setiap kali Little Fool mengaktifkan teknik mental Ursa Major Stars Umbrella, roh bela diri Ursa Major Umbrella Light Armor akan bersorak kegirangan. Dari 7 armor, Ursa Major Umbrella Light Armor berevolusi paling cepat, dan inilah alasannya. Tetapi kita harus memberikannya kepada mereka, energi dari 51 tentara yang dikendalikan oleh Si Sen, untuk membentuk medan kekuatan memutar, sangat kuat. Untuk dapat melakukan metode yang sangat bagus menggunakan energi pasukannya, itu jelas mencerminkan kekuatan Si Sen. Bahkan Bing, tidak bisa mencegah tampilan keheranan dan pujian muncul di matanya. Si kecil bodoh yang terperangkap dalam kegembiraan itu sangat emosional, ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan jumlah energi astronomi, ketika kastil hitam di belakang terus mengalir dalam jumlah besar. Energi murni dan kuat, berkumpul di tubuh Tang Tian, itu seperti lapisan cairan kental, diserap ke permukaan tubuh Tang Tian, tetapi diisolasi oleh Zero Energy Body Tang Tian. Little Fool telah menyadari sebelumnya, isolasi karena Zero Energy Body, sebenarnya meningkatkan kontrolnya terhadap energi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan energi terdistorsi yang terbentuk oleh formasi seperti kupu-kupu. Ayolah. Cicipi kekuatan payung bintang besar Ursa. Oh tunggu. Wajah Little Fool yang bersemangat tiba-tiba membeku. Di udara,
Tang Tian yang mengenakan baju besi, memutar pinggangnya untuk melemparkan pukulan. Orang ini, apa yang dia pikirkan? Medan gaya yang diciptakan oleh energi membutuhkan energi untuk dihancurkan, dan ini adalah waktu aku untuk pamer, apa yang coba dilakukan orang bodoh ini. Seolah-olah seember air dingin dituangkan di atasnya, kegembiraan Little Fool lenyap, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan. Kamu melakukan sesuatu yang bodoh lagi, apakah aku melebih-lebihkan kamu? Tubuh Tang Tian seperti busur yang diperpanjang, tatapannya tiba-tiba meningkat tajam, menghembuskan mulut udara, tinjunya melesat ke depan. Apa? Mata Little Mok terbelalak, ia memandang kepalan tangan Tang Tian dengan tak percaya. Tinju itu secepat kilat. Spesialisasi Tang Tian, teknik tinju mendasar, selain cepat, tidak ada yang lain untuk itu. Kecepatan tinju itu sangat cepat, tampaknya melewati lapisan energi di sekitar tubuhnya. Armor yang terlapisi di lengannya menusuk, itu dengan cepat menyapu energi terkonsentrasi di permukaan tubuhnya, mirip dengan melesat di atas air, pelat baja bergetar bersamaan, membentuk dengungan nada rendah, seperti beruang yang melolong dari dalam hutan. Kekuatan fisik murni sedang digunakan oleh Tang Tian untuk kejenuhan, dimanapun tinju melewati, terlepas dari apakah itu energi atau kekuatan, dihancurkan. Perusakan intens membentuk lubang kosong, energi di permukaan tubuhnya dengan panik disedot ke arahnya, dengan kecepatan yang mengejutkan, energi berkumpul pada kepalan tangan Tang Tian. Itu bisa dilakukan seperti ini. Bukankah itu prinsip dari pusaran? Salah, itu adalah energi spiral. Si kecil bodoh tercengang, apa yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa semua energi di permukaan tubuh Tang Tian terkoyak dan ditarik ke pusaran yang lebih kecil. Tinju Tang Tian tiba-tiba memunculkan aura cahaya yang begitu besar, seperti matahari. Energi yang menyerupai tanaman merambat, di depan tinju yang berani, hancur menjadi debu. Ekspresi Si Sen berubah, dia tidak berani mempercayai matanya, bagaimana mungkin seseorang melepaskan pukulan mengerikan seperti itu. Dia mengedipkan matanya dan melihat aura pedang menari di langit seperti kupu-kupu, yang mencair seperti salju. Aura tinju yang mempesona, menembus medan kekuatan yang kacau dan berantakan, terus menjadi lebih besar saat semakin dekat dengannya. Rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan rambut di tubuh Si Sen berdiri, tanpa mempertimbangkan apapun, dia meluruskan pedangnya di depannya dan berteriak, angin. Di sekeliling pasukan, lapisan demi lapisan bilah muncul untuk membentuk penghalang bilah, yang berputar sangat cepat. Aura Tornado Blade terbentuk, melindungi pasukan di dalamnya. Ledakan. Semua energi spiraling berkumpul pada aura pertama, itu tidak memiliki bentuk aura kepala normal, tetapi mereka adalah bentuk kerucut dengan ukuran yang berbeda berputar dengan kecepatan tinggi, menembak ke tornado seperti cangkang artileri, ia menembak ke penghalang bilah. Penghalang bilah segera ditembus. Si Sen menatap aura kepalan-kepalan yang menyapu 2 meter darinya dan menjadi benar-benar mati rasa. Itu bosan melalui tubuh dua pengawalnya dan menabrak penghalang pisau, menghancurkannya menjadi potongan-potongan. Meskipun penghalang pedang ditembus, itu mengganggu fokus musuh, aura pertama melewati Si Sen dengan 1/10 rambut. Bum-bum. Dua aura pertama menerobos penghalang pisau lagi, kali ini mengambil 3 nyawa lagi, dalam sekejap mata, timnya telah kehilangan 10% anggota mereka. Soket mata Si Sen hampir terbelah, bahaya yang intens, benar-benar membangkitkan keganasannya. Membunuh. Si Sen memimpin terlebih dahulu, tubuhnya mengikuti pedangnya, mengguncang fokus para prajurit lain, mereka tahu bahwa tuan mereka akan mengambil risiko itu semua. Tanpa ragu-ragu, mereka mengikuti dengan cermat. Mereka seperti sekawanan ikan, menyerang dengan gila ke arah musuh. Semua tubuh mereka menyala dengan aura ringan, seperti ikan bercahaya. Dan tepat pada saat itu, mereka semua membagikan energi mereka pada saat yang sama, benar-benar membuka diri terhadap teman-teman mereka tanpa menahan diri. Resimen aura ringan terus menyebar, bergabung dengan cepat di udara. Ketika 46 resimen aura cahaya benar-benar bergabung, ki yang sangat ganas melonjak, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba keluar dari laut dalam. Transformasi Ichthyosaurus. Ini adalah teknik pembunuhan resor terakhir Si Sen, kelompok ikan yang berubah menjadi Ichthyosaurus. Poin paling sulit dari teknik ini adalah bahwa diperlukan kepercayaan tanpa syarat dari satu sama lain. Jika ada orang yang memiliki tanda-tanda mengambil tindakan pencegahan dalam pikiran mereka, itu akan sangat mengurangi kekuatan hebat dari manuver. Rambut Si Sen acak-acakan, dia tampak seolah-olah menjadi gila, wajahnya menunjukkan bau kesakitan. Manuver ini membebani dirinya. Pikirannya tiba-tiba terseret jauh, setelah jatuh jauh ke dalam barisan musuh tahun itu, dihadapkan dengan putus asa, ia mengandalkan teknik transformasi Ichthyosauria untuk membunuh jalan keluar dari pasukan ribuan, dengan pasukannya yang mendekati 500, hanya 100 yang tersisa. Setelah berkeliling selama bertahun-tahun, 500 orang berkurang menjadi 46 saat ini. Mereka semua memandangnya sebagai pahlawan dan mengikutinya. Mereka bertempur dalam banyak pertempuran bersama dan berjalan dari satu ujung dunia ke ujung lainnya. 500 prajurit, pudar tanpa penyesalan. Memikirkan mereka,
Hatinya terasa seperti pisau ditusuk ke dalam dirinya, dia ingin wilayahnya sendiri, dia ingin mendapatkan kemuliaan dan kekayaan bagi semua orang, dia ingin membangun aula peringatan, untuk membakar dupa dan upeti kepada orang-orang yang jatuh, dia ingin 454 arwah pahlawan memiliki tempat untuk kembali, dan dia ingin membantu menenangkan keluarga mereka dan menjaga mereka tetap aman. Itulah yang dia sumpah dalam hatinya, ketika dia berpegangan tangan mereka tepat sebelum mereka mati. Masing-masing dari mereka. Aku membutuhkan wilayah aku sendiri. Sisen mengangkat wajahnya, matanya menyala dengan api yang mengamuk. Tubuh 46 pria semuanya berubah secara tidak teratur, energinya melonjak dan tiba-tiba berbentuk ichthyosaurus. Tubuh mereka membeku, aura cahaya ichthyosaurus yang menyelimuti tubuh mereka menerkam Tang Tian. Meskipun Tang Tian masih kosong, pada saat itu, kemampuan bertarungnya berada di puncaknya. Dia adalah orang pertama yang menyadari perubahan pada Sisen, niat yang pasti untuk pergi sekuat tenaga. Dan perasaan lain yang sangat akrab dengan Tang Tian, keyakinan. Tang Tian gemetar, seolah-olah dia dibangunkan dari kepalanya yang berantakan, rasa sakit yang pahit melonjak seperti gelombang ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia segera kejang dengan rasa sakit. Aura pertama yang dia hasilkan tiba-tiba kehilangan kendali. Energi yang semula membeku segera memiliki tanda-tanda mengendur. Secara kebetulan, ichthyosaurus yang disulap oleh Sisen terjatuh. Bang! Energi menghilang seperti bunga api di seluruh. Tinju Tang Tian segera menghilang, sementara ichthyosaur milik Sisen meredup. Wajah Sisen memerah. Tanah itu dalam genggaman. Dalam genggaman. Kalian semua memberkati aku dari surga, kan? Kalian semua pasti mengikuti aku dari sana, kan? Kalian semua masih di sini, kan? Kamu semua menyaksikan ini. Mengaum seperti binatang buas, mata Sisen menjadi merah. Semua energi berkumpul dengan panik ke pisau di tangannya. Ichthyosaurus yang menyelimuti seluruh tim, mengungkapkan cakar yang tajam. Merasa niat Sisen untuk bertarung, prajurit elit semuanya berseru serempak. Pergi dan mati. Aura ichthyosaurus meredup, tetapi bila di tangan Sisen memiliki permukaan aura cahaya yang aneh keluar. Suara mendesis di udara telah menghilang, seolah-olah waktu telah berhenti, dan semua aura cahaya telah menyatu pada bilah yang luar biasa. Artis bela diri lapis baja perak semakin dekat dan lebih dekat, wajah seram Sisen menjadi tulus dan khusyuk. Dia berpikir tentang suasana bersemangat ketika mereka baru saja membentuk tim, mereka minum, berbicara tentang masa depan, tentang pernikahan dan anak-anak, penuh dengan visi untuk masa depan. Dia memikirkan saat ketika mereka didirikan oleh pasukan ramah mereka, dan benar-benar dikelilingi, medan pertempuran yang penuh darah, keputusasaan membanjiri hati mereka. Dia memikirkan ketika mereka menjadi bandit, bersiul melalui pegunungan dan hutan, mereka tersesat. Lagu perang mereka yang sederhana dan suram bergema di hatinya. Bagaimana kamu bisa bilang kamu tidak punya pakaian? Aku akan berbagi jubah aku dengan kamu. Raja sedang meningkatkan pasukan, aku sedang mempersiapkan kapak perang dan tombak aku untuk melawan musuh kami dengan kamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak punya pakaian? Aku akan membagikan kaos aku dengan kamu. Raja sedang meningkatkan pasukan, aku sedang mempersiapkan tombak aku untuk melakukannya dengan kamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak punya pakaian? Aku akan membagikan underskirt aku dengan kamu. Raja sedang meningkatkan pasukan. Aku sedang mempersiapkan baju besi dan senjata aku untuk maju bersama kamu. TN, lagu ini dari puisi, tidak ada pakaian, Wu Yi, dari negara Qin. Kalimat terakhir, berbaris bersama kamu, menyebabkan tetesan air mata terbentuk di matanya, mengaburkan visinya. Aku tahu bahwa kalian tidak pernah pergi, kalian tidak pernah pergi. Aku akan menang, bisakah kalian semua melihat ini? Ding! Suara yang jelas dan jernih, menyebabkan dia bergidik. Payung perak yang terbuka, memblokir pisau. Mata si bodoh itu dingin, meskipun si bodoh itu bodoh dan bodoh, meskipun keyakinanmu telah mendapatkan rasa hormatku, hanya ada satu pemenang. Dan itu hanya aku. Dia tidak berani menahan diri lagi, 6 menara bereaksi dan energi yang menyatu di payung menguat. San Mian Peng Pai Deneng Liang, Hua Cheng Hao Han Ru Hai De Xing Chen, Xiao Er King Zuan San Bing, Naru Hai Xing Chen, Huan Huan Zuan Dong, Tai Yue Zuan Yue Kuai, Dizai San Jian De Zhang Dao, Wei Wei Chandong, Jiu Xiang Jiao 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 Cheng Yi Ge Salun Zi Zong. Payung melonjak dengan energi, berubah menjadi lautan bintang yang sangat luas. Little Fool dengan lembut memutar pegangan payung, dan bintang-bintang mulai berputar, yang mulai menambah kecepatan. Bilah yang tersumbat oleh payung, mulai bergetar, seolah-olah sedang dipelintir oleh roda gerindra. Potongan-potongan aura yang tak terhitung jumlahnya terbang menciptakan pemandangan yang indah namun brutal yang menyebabkan orang untuk menahan. Sisen memandangi pedang itu dengan kaget, aura cahaya dengan cepat meredup dan kehilangan keindahannya. Itu kehilangan kilau dan menjadi baja biasa yang pecah berkeping-keping saat meledak di tangannya. Bagian yang aneh adalah, sebelum dia kehilangan kesadaran, itu sangat damai. Apakah aku gagal? Aku minta maaf semuanya. Apakah aku akan mati? Itu bagus, aku bisa bertemu semua orang. Ke-46 angka itu semua kehilangan kendali pada saat bersamaan dan jatuh ke tanah.
Mereka semua harus menanggung serangan Little Fool, dan mereka semua memiliki tingkat cedera yang berbeda. Setelah kehilangan semua kekuatannya, Tang Tian juga jatuh tanpa bisa mengendalikan tubuhnya, tetapi dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, dan berteriak keras, selamatkan mereka. Little Fool memandang si bodoh tanpa daya, kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan diri, mengapa menyelamatkan mereka? Dia sangat ingin orang bodoh jatuh ke kematiannya, jika bukan karena dia menjadi alter egonya, dia pasti. Little Fool menggertakkan giginya dan melambaikan payung perak tanpa daya. Semua 46 mayat yang jatuh tiba-tiba ditangkap oleh tangan yang tak terlihat, segera menghilangkan kejatuhan mereka. 46 dari mereka mendarat dengan selamat di tanah, tapi Tang Tian menabrak tanah seperti skala bobot perak berkualitas superior. Namun, skala bobot kualitas unggul masih merupakan skala tertimbang. Bang! Ledakan itu terdengar, benar-benar membentuk lubang di lantai batu hitam yang tidak bisa dihancurkan. Tang Tian meletakkan di tengah lubang, dia tidak bergerak. Setelah beberapa saat, suara dengkuran berirama keluar dari lubang. Dia benar-benar tertidur. Dia benar-benar tertidur. Si kecil bodoh marah karena marah. Di dinding, Bing bergumam pada dirinya sendiri, dari waktu ke waktu dia akan mencatat beberapa detail dan terbenam ke dalamnya, dan bahkan tidak pernah melihat Tang Tian tidur di dalam lubang. Wang Zunxian yang telah menyaksikan seluruh proses benar-benar kaget, tetapi ketika dia sadar kembali, wajahnya perlahan menjadi pucat dan pucat. Si Sen adalah tokoh utama dalam sistem Starfast. Jika sesuatu terjadi padanya di sistem Shanghai, maka sistem Starfast pasti akan meratakan sistem Sang, dan bahkan tidak meninggalkan satu inci pun rumput hidup-hidup. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Wajah Wang Zunxian dipenuhi dengan keputusasaan. Ia awalnya ingin menggunakan Tuan Meng Nan sebagai alasan, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Si Sen benar-benar akan mengambil tindakan terhadap mereka. Dan apa yang Wang Zunxian tidak pernah duga adalah Si Sen benar-benar gagal dan kalah. Kekuatan Si Sen tak tertandingi, dan para pengawal di sisinya semuanya adalah prajurit elit, semuanya sangat kuat. Dari semua prajurit ini, salah satu dari mereka bisa mengalahkan Wang Zunxian sampai giginya. Untuk menjadi komandan resimen desa cerah berharga, ia harus memiliki penilaian itu. Semua prajurit elit adalah aset besar sendiri, dan tidak dapat dibeli murni dengan uang, terutama untuk pembangkit tenaga listrik yang berusaha memperluas pasukan mereka. Kemampuan memerintah Si Sen juga membuka mata Wang Zunxian, menyebabkan Wang Zunxian diam-diam memuji dia di dalam hatinya. Sepanjang seluruh pertempuran, Wang Zunxian tenggelam dalam menyaksikan, memungkinkan dia untuk menyadari bahwa Si Sen jelas seorang jenderal militer standar tinggi. Selanjutnya, Wang Zunxian bahkan tidak bisa memahami Butterfly Dance dan Ichthyosaur Transformation, menyebabkan rasa hormatnya untuk Si Sen melonjak. Tapi, Si Sen yang kuat benar-benar kalah. Ini membuat Wang Zunxian mempertanyakan pikirannya sendiri, untuk seorang jenderal militer yang kuat dengan tim yang kuat untuk kalah, dan untuk benar-benar kehilangan ke titik bahwa seluruh tim pingsan. Armor macam apa itu armor perak itu? Guru Meng Nan sebenarnya sangat kuat. Dan anak payung itu. Otak Wang Zunxian berantakan, dia benar-benar kabur dari seluruh pertarungan. Itu telah melampaui pengetahuannya. Wang Zunxian tidak berani pergi, mereka sudah menyinggung sistem Starfast, jika dia pergi dan menyerahkan diri, sistem Starfast tidak akan membiarkan sistem Sang pergi, dan seluruh sistem Sang masih akan diratakan oleh mereka. Wang Zunxian sudah tidak mau orang keluarganya dikonsep untuk memperbaiki jembatan, bagaimana mungkin dia mau menonton sistem Sang diratakan? Satu-satunya cara mereka bisa menyelamatkan diri, adalah mencari bantuan dari Guru Meng Nan. Master Meng Nan terlalu kuat, dan kastil hitam itu sangat kuat. Wang Zunxian telah banyak bepergian dan melihat banyak hal. Ketika Si Sen mengambil tindakan, dia sangat terkejut, tetapi pikirannya bekerja lebih cepat daripada Si Sen. Ketika dia melihat kastil hitam yang megah, dia sudah melihat kesamaan antara kastil hitam dan batu-batu hitam di tanah, dan segera membuat koneksi, dan menyadari nilai tanah tandus. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Si Sen akan benar-benar bergerak tanpa memperingatkannya. Dia segera bergegas untuk menyerang, dan akhirnya kalah. Wang Zunxian memikirkannya perlahan, dan secara bertahap menyadari beberapa poin. Saat ini, mereka perlu menutupi dan mengubur semua yang terjadi. Berita tentang Si Sen yang tertangkap tidak bisa dibocorkan. Precious Bright City masih memiliki pasukan yang ditempatkan di sana, diperintahkan oleh Si Sen, dan mereka harus memikirkan cara untuk menanganinya. Wang Zunxian menunggu untuk melapor kepada Guru Meng Nan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia sedang tidur. Dia juga tidak berani mengganggu, dan hanya bisa menunggu di samping dengan sabar. Tiga pria, Jing Hao, Kren dan Ling Su, ketika ditarik keluar dari tanah tandus, wajah mereka sangat jelek. Kita harus bekerja lebih keras. Kren berbicara dengan sungguh-sungguh, dia tidak mengalami kejatuhan yang begitu lama. Meskipun semua orang sudah menduga bahwa pasukan di galaksi suci-suci kuat, tetapi kekuatan yang mereka tampilkan masih mengejutkan mereka. Bagi mereka, orang-orang kudus dari galaksi suci-suci tidak dimurnikan, tetapi ketika orang-orang kudus yang tidak dimurnikan ini dikelompokkan untuk membentuk pasukan, kemampuan pertempuran yang mereka perlihatkan jauh melebihi antisipasi mereka.
Ling Su dengan kuat memegang poros tombak, dia benar-benar marah, dia tidak peduli dengan tentara, dia sangat marah dengan kegagalannya sendiri. Aku akan berlatih. Mengatakan itu, Ling Su menyerbu. Jing Hao mengungkapkan senyum mengejek dirinya sendiri, sebelumnya, aku berpikir bahwa setelah memurnikan roh pedang, aku akan menjadi sesuatu, tapi aku tidak pernah berpikir aku akan menderita pemukulan hari ini. Tapi lain kali, ketika kita bertemu pasukan berikutnya. Petik 2. Dia tidak melanjutkan, tetapi berbalik untuk pergi, untuk melatih pedangnya. Kren tidak berbicara lebih lanjut, meskipun mereka tidak dapat bertarung melawan pasukan, yang dapat dianggap sangat normal, bagi Kren, itu sangat memalukan. Wajahnya menjadi gelap, dan pergi berlatih juga. Tang Tian hanya bangun dari tidur nyenyaknya setelah hari kedua. Setelah cukup tidur, dia dipenuhi dengan semangat dan energi, seolah-olah itu tidak bisa habis. Wang Zunxian yang telah berdiri di sekitar sebelumnya, segera melaporkan semua yang dia ketahui dengan cermat. Wang Zunxian melaporkan beratnya masalah ini, menyebabkan Tang Tian memanggil semua orang. Setelah mendengar laporan itu, mereka semua terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Si Sen akan benar-benar meninggalkan dirinya sendiri, untuk secara khusus meninggalkan pasukan yang ditempatkan di Precious Bright City. Jika dia tidak kembali setelah periode waktu tertentu, tentara akan menemukan sesuatu yang salah, dan kemudian itu akan menjadi masalah. Sistem Fast Star pasti tidak akan berhenti dengan masalah seperti itu, dan hal yang paling mungkin mereka lakukan adalah mengirim pasukan besar mereka untuk menekan mereka. Pada saat itu, sistem Sang pasti akan menjadi sistem mati. Sistem Fast Star pasti tidak akan membiarkan siapapun hidup. Setelah memikirkannya, Tang Tian berbicara, mari kita tunggu Si Sen dan anak buahnya bangun, maka kita akan memikirkan sesuatu. Si Sen bangun di sore hari, dia tidak mengalami banyak cedera, tetapi matanya kosong dan sangat redup, dia sangat tertekan. Jadi aku kalah pada akhirnya. Aku minta maaf semuanya. Si Sen duduk di tanah, tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah arwahnya hilang. Energi dalam tubuhnya disegel, dan dia seperti bayi yang baru lahir, sangat canggung. Tang Tian menjatuhkan pantatnya ke tanah dan duduk di sampingnya. Si Sen mengangkat kepalanya dan menaksir pemuda yang mengalahkannya. Pikiran pertamanya adalah usia, pria ini terlalu muda. Selain itu, ia tidak menemukan poin lain, ia tidak menggambarkan kesombongan seorang murid keluarga aristokrat, atau ungkapan bahwa ia memiliki segalanya di bawah kendalinya, atau suatu bantalan untuk bebas dan tanpa kendala. Aku benar-benar dipukuli oleh pemuda ini. Si Sen meratapi hatinya, dan menjadi lebih sedih. Sepertinya aku benar-benar tua dan lumpuh, aku tidak lagi seperti dulu. Tang Tian juga mengukurnya, mata Si Sen menunjukkan kedalaman, kumisnya tidak terawat, dengan sikap tertekan. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah kurus dan rahang yang menonjol. Rambut di pelipisnya memiliki rambut putih, menunjukkan usianya yang lebih tua. Mengapa kamu menyerang kami? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan naif, Si Sen tidak peduli untuk peduli. Kamu sebaiknya menjawab kami dengan jujur. Bing tiba-tiba memotong, anak buahmu ada di tangan kita. Pikiran Si Sen berubah dingin, tetapi dia dengan cepat pulih. Dia tidak berharap semua orang akan ditawan, dan ancaman dalam nadanya tidak diragukan lagi nyata. Si Sen tidak ingin mereka ditahan dan berbicara, orang mati demi kekayaan, seperti burung mati demi makanan, apa alasannya? Karena aku jatuh ke tanganmu, itu harus disimpulkan, cepat saja. Petik 2. Tentara ditempatkan di Precious Bright City, apakah mereka menerima perintahmu? Bing terus bertanya, melemparkan sebatang rokok ke Si Sen. Si Sen tahu apa yang ingin mereka lakukan, dia menerima rokok itu, menyalakannya, dan mengisap, lalu berkata, Sun Zeng adalah asisten aku, dia dari keluarga Sun, dan jauh lebih berharga daripada aku. Anak muda dengan potensi yang tidak terbatas, adalah orang-orang yang membuat keputusan di masa depan. Siapa yang akan peduli dengan orang tua seperti aku? Petik 2. Bing mengerutkan kening, dia bisa mendengar bahwa Si Sen tidak berbohong. Tetapi itu juga berarti bahwa rencana mereka untuk menggunakan Si Sen untuk mengendalikan pasukan sedang turun di saluran, dan keadaan menjadi lebih rumit. Apa batas waktu untuk tugasmu? Bing terus bertanya. Dalam 2 bulan, 200.000 warga sipil. Bing, Sun Zeng tidak cemas tentang hal itu. Gelisah. Untuk apa? Aku yang akan menerima hukuman jika kami tidak menyelesaikan tugas. Si Sen berkata dengan ejekan. Tang Tian tiba-tiba berkata, kekuatan taktik perang kamu tidak hanya terbatas pada apa yang kamu perlihatkan kepada aku. Si Sen membeku, tetapi tidak berbicara. Bing memandang Tang Tian dengan kaget, dengan pengalamannya, ia dapat melihat bahwa tingkat taktik perang Si Sen, yang tingkatnya sangat tinggi tetapi jelas terbatas, tidak dapat menampilkan potensi penuh dari tim. Tapi Bing tidak berharap Tang Tian bisa melihatnya juga. Pencapaian Tang gila dalam taktik perang. Apakah dia pernah melakukannya sebelumnya? Apakah ini naluri pertempurannya? Apakah naluri pertempurannya tumbuh menjadi sekuat itu? Bing diam-diam terkejut, sejak awal, Tang Tian menggambarkan naluri pertempuran yang luar biasa, seperti intuisi binatang buas. Tapi, dari penampilannya, naluri bertarungnya selalu membaik. Paman,
bagaimana kita bisa menampilkan kekuatan penuh dari taktik perangnya? Tang Tian bertanya pada Bing. Bing memandang Si Sen, dan berkata, jenis taktik perang ini benar-benar perlu memenuhi beberapa kriteria. Jika aku tidak salah, ketika taktik perangnya dibuat, itu ditujukan untuk kelompok yang kira-kira 500 orang. Petik 2. Tangan Si Sen gemetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan terus merokok dengan diam. Itu benar, 500 pria, tahun itu, ketika kami berdiri dalam formasi penuh, itu adalah 500 pria, semuanya pemuda yang baik. Asap masih melekat, wajah-wajah dari ingatannya melintas melewati matanya. Aku telah mengecewakan kamu semua. Punggungnya secara otomatis merosot, aura dekaden dan keabu-abuan menyelimuti sosoknya. Angka-angka memengaruhi kekuatan taktik semacam itu. Sekelompok 40 pria tidak cukup untuk mendukung formasi taktik yang ia gunakan, sebenarnya, taktik perang seperti itu juga menuntut peralatan yang dapat berintegrasi secara keseluruhan untuk mereka semua, sehingga resonansi energi mereka dapat lebih disempurnakan. Dan dari peralatan ini, yang membutuhkan tuntutan paling keras adalah pedangnya, itu mengharuskannya menanggung banyak beban. Petik 2. Bing berbicara terus terang, menyebabkan Si Sen semakin menderita. Dia adalah seorang profesional di level tinggi, dari satu pandangan dia bisa memahami taktik aku, dengan kekuatan seperti itu, dia jelas bukan siapa-siapa. Kehilangan orang-orang seperti itu, tidak harus dianggap memalukan. Mengapa kamu tidak memberi mereka peralatan yang cocok? Tang Tian bertanya dengan bingung. Si Sen sudah malas menjawab. Hei, sangat tidak sopan untuk tidak membalas. Tang Tian cemberut, kamu tidak punya pasukan. Mengapa kamu tidak memasok mereka dengan peralatan yang tepat? Tidakkah kamu tahu bahwa persiapan sebelum berperang adalah sangat penting? Petik 2. Sangat berisik. Urat di alis Si Sen berkedut, dan tinjunya mulai mengepal erat. Tapi, mengapa aku merasa sangat sedih? Benar-benar kekanak-kanakan, diprovokasi dengan kata-kata seperti itu, apakah itu layak? Tapi, kenapa aku merasa sangat kesal? Apakah aku kesal karena ketidakmampuan aku? Itu benar, bahkan untuk tidak memberikan peralatan yang layak kepada bawahan aku agar mereka beresonansi dengan baik, apakah ada yang tidak mampu seperti aku? Tapi, kamu tidak bisa, kata Bing acuh tak acuh. Si Sen akhirnya meledak, wajahnya berubah menjadi seram, kamu pikir semua orang menyukai kalian. Untuk memiliki semuanya hanya dengan duduk di rumah. Apa yang kamu tahu? Aku hanya tahu cara membunuh orang, mengerti? Aku hanya tahu cara membunuh. Aku tidak tahu bagaimana cara menjilat orang, aku tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan. Aku hanya tahu cara menghancurkan musuh aku di medan perang. Kamu ingin berbicara tentang prestasi militer. Kamu pikir kamu dapat memiliki segalanya hanya dengan mendapatkan beberapa prestasi. Jangan terlalu naif. Apakah kamu suka jika sekutu kamu memberi kamu tebasan? Dan prestasi kamu, menjadi orang lain. Jika kamu bahkan tidak memberi mereka uang untuk memperbaiki senjata kamu, apakah kamu pikir mereka akan peduli dengan kamu? Semakin kita bertarung, semakin sedikit kita menjadi. Kita berjalan sejauh ini, kita bahkan tidak bisa memberi makan diri kita sendiri. Kami menjadi bandit, setelah setengah jalan, kami menyerah. Kami tidak ingin menjadi bandit lagi, kami tidak ingin hidup diam-diam, kami lebih baik mati di medan perang. Aku benar-benar idiot. Petik 2. Kenapa aku menyerang kalian semua? Untuk uang. Senyum Si Sen dipenuhi dengan ejekan, aku ingin uang, aku ingin begitu banyak uang, akhirnya aku tahu, memiliki uang berarti menjadi bos. Aku terlalu bodoh di masa lalu, jika aku tahu, aku akan lama mengambil uang di bawah meja, dan aku akan memiliki segalanya. Lagi pula sama saja, untuk membunuh siapapun kapan saja. Apapun impian yang ada, itu adalah kotoran anjing. Petik 2. Tang Tian tidak terkejut dengan ledakannya, tetapi menjadi lebih ingin tahu, untuk apa kamu butuh uang. Si Sen menjadi lamban, tetapi dia menjadi lebih marah, apakah kamu idiot? Untuk apa kita butuh uang? Tidak, kamu hanya anak yang dimanjakan oleh keluarga kaya, kamu memiliki semua uang di dunia, kamu tidak mengerti apa-apa. Aku ingin uang, aku ingin membeli sebidang tanah besar, aku ingin semua orang pensiun, memberi mereka rumah-rumah terbaik, memberi setiap istri beberapa dari mereka, dan membangun memorial yang sangat besar, sangat lucu, benar, idiot. Petik 2. Si Sen yang selesai berteriak sepertinya kekurangan udara, dia jatuh ke tanah, dan memandang ke langit, dan pikirannya mulai melayang, cepat dengan tindakanmu, berhenti memperlakukan mereka dengan buruk, akhiri kami dengan cepat. Hei, aku akan memberimu sebidang tanah. Suara di atasnya berbicara, menyebabkan Si Sen berkedut, tidak jelas apakah dia tertawa atau menangis, apakah kamu mencoba menarik kami untuk bergabung dengan kamu. 3 orang mengatakan kata-kata itu kepada aku, dan aku seperti orang idiot yang mempercayai setiap orang dari mereka. Salah satu dari mereka dipromosikan dan pergi, aku bahkan tidak dapat menemukannya dan anak buahnya. Satu mengkhianati kita, dan banyak saudara kita meninggal, salah satu dari mereka menunggu kami untuk menjadi lebih kecil dalam jumlah, dan kemudian menyapu kami seperti kami adalah anjing tua. Aku sudah tua, kita semua sudah tua, dan kita tidak tajam lagi. Aku tidak meminta kamu untuk apapun, aku hanya ingin itu berakhir dengan cepat. Petik 2. Jika kamu tidak takut mati, lalu apa yang kamu takutkan?
Tang Tian memandang Si Sen yang terbaring di tanah seperti sampah, dan api iblis berkobar di dalam hatinya. Dia menjadi marah, dan meraih Si Sen di kera dengan tangan, menariknya dari tanah, dan pecah di kata-kata, apakah kamu takut dibohongi? Atau apakah kamu takut bahwa segala sesuatu yang kamu kerjakan akan menjadi asap? Bukankah kamu seharusnya bekerja keras? Mereka semua mengikuti kamu, mereka semua percaya pada kamu, mereka semua telah menyerahkan hidup mereka kepada kamu. Bahkan ketika banyak yang mati, mereka tidak pernah meninggalkan kamu. Karena kamu berkelahi dengan mereka, karena mereka tahu kamu bekerja sangat keras, meskipun kamu bodoh. Idiot, apa alasan kamu tidak harus bekerja keras? Takut ditipu. Apakah itu alasan atau alasan? Kegagalan adalah kegagalan, kamu belum mati, jadi kamu harus mengatakan, siapa yang takut mati, selama kita tidak menyerah. Petik 2. Kamu tidak tajam lagi. Kamu sudah tua. Berhenti berbohong pada diri sendiri, berhenti berbohong kepada mereka. Mereka pasti kecewa dengan kamu sekarang. Aku berani bertaruh dengan kamu. Mereka agak rela mati di medan perang, lalu melihatmu memohon seperti makhluk yang menyedihkan di sini, dan bahkan memohon kematian. Kamu benar-benar membuatku jengkel. Kamu membawa impian dan harapan mereka, mereka bahkan belum menyerah, siapa yang memberi kamu hak untuk menyerah? Petik 2. Bahkan tidak berbicara tentang 46 pria, bahkan jika kamu pergi dengan satu orang, kamu tidak boleh menyerah pada pertempuran. Jangan memberitahu aku bahwa kamu memiliki rambut putih sekarang, bahkan jika kamu botak, bahkan jika gigi kamu semua rontok, bahkan jika kamu jatuh ketika kamu berjalan, kamu harus selalu merangkak kembali dan bertarung. Petik 2. Pengecut. Pembohong. Si Sen merasakan ledakan kekuatan yang mengalir, dan dia jatuh ke tanah. Tang Tian berbalik dan pergi dengan marah. Rasa sakit luar biasa datang dari punggungnya, tetapi Si Sen tidak merasakan apa-apa. Dia menatap kosong di langit, pikirannya penuh dengan kata-kata Tang Tian. Petik 2. Bukankah kamu seharusnya bekerja keras? Petik 2. Karena mereka tahu kamu bekerja sangat keras, meskipun kamu bodoh. Petik 2. Kamu membawa impian dan harapan mereka bahkan belum menyerah, yang memberimu hak untuk menyerah. Pengecut. Pembohong. Untuk beberapa alasan, air mata mulai mengalir, wajahnya yang sudah tua yang ditutupi dengan kesulitan, ditutupi dengan air mata. Meskipun aku benar-benar ingin menghiburmu, aku pikir Crazy Tang benar. Bing melirik Si Sen yang meringkuk seperti udang dan menangis, dan dia berkata, kamu lebih baik memikirkannya. Dengan itu, Bing juga pergi. Tang Tian yang marah pergi mencari Ling Su, susu kecil. Ayo berdebat. Petik 2. Jangan ganggu aku. Ling Su masih merenung atas kehilangan yang dideritanya 2 hari yang lalu, dan setelah berbicara, kata-katanya sangat kasar dan kasar. Bang! Keduanya langsung mulai bertarung. Tang Tian memarahi saat bertarung, dia membuatku kesal, orang tolol itu, brengsek. Sungguh, aku tidak bisa memaafkannya. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang begitu lemah sebelumnya. Petik 2. Seluruh wajah Ling Su dipenuhi dengan niat membunuh, tombaknya melesat seperti hujan, dan bergumam melalui giginya, aku akan menusuk mereka sampai mati. Tombak mereka sampai mati. Lain kali aku bertemu mereka, aku harus menombak mereka semua sampai mati. Petik 2. Keduanya bertarung sampai menjadi sangat keras, keduanya kehilangan amarah dan omelan mereka, sama sekali mengabaikan isi pihak lain. Bing muncul di samping Kren dan Jing Hao, menunjuk ke Tang Tian dan Ling Su dan mengejek mereka, setiap kali orang gila dan orang gila bentrok, itu selalu sangat antusias. Kren berbalik dan menatap Jing Hao, ayo bertarung juga. Jing Hao menjawab dengan sungguh-sungguh, aku merasakan hal yang sama. Keduanya menjauh, lalu mulai bertarung. Wajah Poker Bing menjadi lebih gelap, semua orang. Tang Tian berbaring di atas pasir dan lumpur. Dia menyaksikan langit dengan linglung, dia terengah-engah, keringat mengalir di seluruh wajahnya. Dia tidak tahu apa yang membuatnya marah, tetapi dia hanya kesal. Setelah ventilasi, dia juga menjadi tenang. Mungkin itu karena aku sama dengan dia, aku sudah menanggung berat mimpi dan harapan orang lain. Dia saat ini tidak gegabah seperti dia di masa lalu, dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal untuk dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia telah menjadi pemimpin dari teman-temannya, meskipun itu bukan niatnya, tetapi itu telah menjadi fakta. Misalnya, di masa lalu, dia bisa terus bergerak maju hanya dengan berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia harus membawa semua orang bersamanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak banyak yang bisa dikatakan. Dengan kepercayaan orang pada kamu, kamu hanya perlu bekerja lebih keras. Sampai hari ini, ketika dia melihat Si Sen, hatinya yang tertekan dan pucat, dia menjadi marah, dan segera meledak. Tekanan meningkat pada dirinya hari demi hari. Dia menatap langit, langit biru dengan awan suci Saint Galaxy, sama dengan Heaven's Road. Tetapi galaksi suci-suci benar-benar berbeda. Jing Hao, Kren dan Ling Su, bersama-sama, sebenarnya tidak mampu bertahan melawan sekelompok 50 orang, ini tidak akan pernah terjadi di jalan surga. Tang Tian memikirkannya, galaksi suci adalah lingkungan yang benar-benar baru, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa perbedaan antara dua dunia akan begitu besar.
Wang Zunxian telah mengatakan bahwa sistem Starfast memegang 36 pasukan berukuran berbeda, dan di dalam wilayah selatan, sistem Starfast bukanlah yang terkuat. Tang Tian hampir tidak percaya jumlahnya sama sekali, dan dengan demikian tekanan yang sangat besar. Di Heaven's Road, bahkan pasukan terburuk masih menjadi tentara. Tetapi di Galaksi Suci, sistem tentara datang dari sejarah yang panjang. Mendengarkan narasi dan detail lengkap Wang Zunxian, Tang Tian menyadari tantangan yang mereka hadapi. Jika kita mengatakan bahwa sistem teknik bela diri di Heaven's Road telah dikembangkan ke puncaknya, maka sistem tentara di Secret Saint Galaxy juga telah dikembangkan ke puncaknya. Begitu para pemuda di Galaksi Suci-Suci tumbuh dan pergi ke sekolah, mereka akan belajar pelatihan kelompok yang paling mendasar. Mereka dituntut untuk memahami dasar-dasar kecocokan, dan dasar-dasar taktik perang. Siswa jenis ini, setelah lulus, akan dapat mengasimilasi diri mereka sendiri dan menemukan posisi yang layak dalam pasukan apapun, misalnya resimen desa, tentara untuk perekrutan, dan batalion elit tanah feodal, seterusnya dan seterusnya. Di tempat ini, setiap pekerjaan sangat menekankan pada koordinasi tim. Sistem Sang adalah tempat yang buruk, dan hanya memiliki satu sekolah yang memiliki standar yang relatif rendah, jauh lebih rendah daripada rata-rata galaksi suci-suci. Di Heaven's Road, konstelasi utama Ursa Tang Tian mampu bertahan di tanah melawan kekuatan lainnya karena mereka memiliki pasukan yang kuat. Tetapi tidak peduli seberapa besar kepercayaannya pada mereka, dia tidak berpikir bahwa pasukan mereka yang telah berjuang hanya beberapa tahun, dapat dibandingkan dengan sistem tentara galaksi suci-suci yang telah dibangun di atas ribuan tahun. Aspek terkuatnya, sebenarnya yang terlemah, menyebabkan Tang Tian dan yang lainnya merasa sangat dirugikan. Perasaan ini sangat mengerikan. Tidak, pasti ada jalan. Tang Tian terus memandangi langit, aku pasti akan menemukan jalan. Fast Star System, lemak kekar menyapu laporan di tangannya, dan bertanya tanpa mengangkat kepalanya, apa kemajuan jembatan ponton di Laut Cahaya. Di depan meja, seorang lelaki berusia 30 tahun berbicara dengan hati-hati dengan kepala menunduk, kemajuannya tidak besar, ada terlalu banyak kekurangan dengan jumlah penduduk desa. Bisakah itu selesai dalam 5 bulan? Si gemuk bertanya. Yang Ziking berkeringat dingin, dia mengeraskan kulitnya dan menjawab, itu tidak mungkin. Bang! Gelas-gelas di atas meja langsung menabrak wajahnya, tetapi dia terus menurunkan kepalanya dan tidak berani bergerak, dahinya terpotong dan berdarah, cara darah yang berkeliaran di wajahnya membuatnya tampak sangat menakutkan. Lemak itu mengangkat kepalanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, wajahnya tidak menunjukkan emosi, apakah kamu tahu betapa aku kehilangan setiap hari jembatan tidak diperbaiki? Yang Ziking tahu bahwa tuan itu geram, dan tidak berani mengeluarkan suara atau menyeka darah di wajahnya. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang aku habiskan sehari? Kamu pikir sangat mudah memberi makan kamu semua. Lemak itu menghela nafas, semuanya sekarang sangat mahal, uang mengalir seperti air. Apa yang menjadi andalan sistem Fast Star kami? Itu urusan, setiap hari jembatan ponton di Laut Cahaya rusak, adalah hari kehilangan, dan aku merasa cemas. Ziking sudah berapa lama kamu mengikutiku? Petik 2. Melaporkan kepada guru, sudah 12 tahun. Yang Ziking menjawab. Sudah 12 tahun. Lemak menghela nafas, kamu sudah tua. Tanpa kalian semua, tidak akan ada Fast Star System hari ini. Aku tahu, banyak yang sudah puas dengan apa yang mereka miliki sekarang, dan Fast Star System saat ini jauh lebih kuat daripada 12 tahun yang lalu. Setiap orang memiliki keluarga dan bisnis mereka sendiri, dan berpikir inilah saatnya untuk menikmati. Tapi Ziking, lihatlah. Petik 2. Fatih berjalan menuju aparatus bintang raksasa, menunjukkan lokasi setiap planet di galaksi Saint Suci. Fast Star System kami, terletak di area utama, ini telah membawa pencapaian kami, dan di seluruh wilayah selatan, Fast Star System saat ini adalah salah satu dari 10 sistem yang bergantung pada perdagangan. Nada bicara Fatih memiliki nada arogansi, tapi ini juga berarti bahwa kita terikat dengan banyak perkelahian. Kami seperti sepotong daging, yang tahu kapan orang akan datang untuk menggigit. Petik 2. Aku tahu banyak orang di bawah ini memiliki banyak pendapat tentang aku. Mereka berpikir bahwa kita memiliki terlalu banyak pasukan di Fast Star System, tetapi mereka tidak memikirkan jika tidak ada pasukan, bagaimana kita bisa terus bertahan. Bagaimana kita bisa melindungi lahan berharga kita? Petik 2. Tuan itu brilian, Yang Ziking menjawab. Cemerlang, nada Fatih tiba-tiba menjadi sombong, siapa yang akan menyebutku brilian? Mereka hanya akan membenci aku, bertanya mengapa aku tidak berbagi keuntungan dengan mereka. Mereka telah bekerja keras dan mendapatkan banyak prestasi dan harus menikmati diri mereka sendiri. Hehe. Wajah Fatih dipenuhi dengan ejekan, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, tetapi terlepas dari apa yang mereka pikirkan, aku tidak peduli. Nada suaranya menjadi lebih santai, dan bahkan terkekeh. Yang Ziking merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, dia tahu bahwa pembersihan yang telah disimpan guru untuk waktu yang lama, akan segera dimulai. Seolah-olah dia telah membaca pikiran Yang Ziking, Fatih tertawa, manusia, ketika mereka sudah lama tidak aktif, akan selalu menumpuk racun dan sampah di tubuh mereka, hanya dengan membersihkan organ mereka dan mengeluarkan racun ini, akankah mereka merasa lebih segar?
Dengan kamu menangani banyak hal, aku bisa tenang. 3 bulan, jembatan ponton harus diperbaiki, lakukan apa yang perlu. Petik 2. Devati menepuk bahu Yang Ziking. Yang Ziking berjalan keluar dari kamar guru, dia sangat gelisah. Dia menenangkan diri, dan memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir, dan menyelesaikan masalah jembatan ponton terlebih dahulu. Guru berkata untuk melakukan apa yang perlu aku lakukan, itu adalah dukungan dan peringatan, jika aku benar-benar kehilangan, dan tidak melakukannya dengan baik, maka itu menjadi masalah aku sendiri. Yang Ziking mengerti tuannya, tuan hanya melihat hasilnya. Yang Ziking mengungkapkan senyum pahit, sepertinya dia harus memberikan lebih banyak tekanan kepada orang-orang di bawahnya. Dunia biru. Kembalinya Barbara tidak membuat khawatir siapapun, dibandingkan dengan kurcaci biru lainnya, ia jauh lebih pintar. Dia tiba di Gunung Abidira, yang merupakan batu besar di tengah kekosongan, memiliki volume besar, dengan panjang lebih dari 120 km, dan lebar terbesarnya adalah lebih dari 85 km. Strukturnya adalah landasan. Kurcaci biru telah membangun kota mereka sendiri di permukaannya, yang disebut kota Abidia. Kota Abidia tertutup kabut biru yang samar, itu adalah kabut biru yang berbeda dari kurcaci biru, di mana ia akan muncul di setiap tempat di mana kurcaci biru berkumpul. Sekresi kabut biru yang dipancarkan oleh anggur biru melindungi kurcaci biru agar tidak terkorosi oleh kekosongan. Tapi di dalam kota, tidak ada kabut biru. Itu adalah pertama kalinya Barbara datang ke Abidia City, tetapi dia segera menemukan lokasi untuk tujuannya, itu adalah lembah cekung, yang terletak di daerah yang sangat terpencil. Tampaknya teman lamanya tidak hidup dengan baik. Di kota Blue Dwarf manapun, akan ada anggur induk, di mana lokasi yang lebih dekat dengan anggur induk bernilai lebih banyak uang. Lembah ini, sangat jauh sekali. Dengan sangat cepat, Barbara menemukan rumah teman lamanya, yang sebenarnya adalah gua yang sangat kecil. Dia mengetuk pintu. Siapa itu? Sebuah suara yang dipenuhi dengan ketidakbahagiaan keluar. Ini aku, Barbara. Barbara menjawab. Pintu kayu kecil itu berderi terbuka, dan keluar muncul dwarf biru dengan ekspresi terkejut. Barbara, apa yang kamu lakukan di sini? Song Didi, lama tidak bertemu. Seru Barbara dengan gerakan tangan yang antusias. Ini sudah terlalu lama. Song Didi juga memberi isyarat dengan tangannya, dan dengan hangat memeluk Barbara, cepat masuk. Song Didi setengah kepala lebih tinggi dari Barbara, dan tampak lebih berani dan kuat dengan hidung bengkok dan mata biru tua. Tatapan yang dia berikan kepada orang-orang sangat menghakimi, dan dapat menyebabkan orang merasa tidak nyaman. Sepertinya kamu hidup tidak terlalu buruk. Barbara melihat sekeliling ruangan, itu sangat sederhana dan kasar. Sebenarnya, ini mengerikan. Song Didi menuangkan segelas air dan memberikannya kepada Barbara, aku hanya punya air di sini, untungnya kamu bukan orang yang cerewet. Aku terkejut dengan surat yang kamu kirimi aku terakhir kali. Barbara minum, dan kemudian meletakkan cangkir itu, aku merasa bahwa dengan bakat kamu, kamu pasti bisa terus tinggal di tentara Orde Merah. Aku tidak mau bersumpah kesetiaanku pada Laut Biru. Song Didi tidak menghindar, menatap lurus ke arah Barbara, kami sama, Barbara, kami sudah bangun. Meski kamu berpura-pura, tapi aku sudah mengetahuinya sejak dulu. Petik 2. Barbara tidak membantah, dan hanya mengangkat alisnya, mengapa kamu tidak? Selama kamu bersumpah kesetiaanmu pada Laut Biru, aku percaya dengan bakatmu, kamu pasti akan meroket di dalam tentara Orde Merah. Petik 2. Meskipun Laut Biru memelihara kita, aku tidak ingin menjadi boneka. Aku sudah bangun dan memiliki kesadaran sendiri, dan aku akan mati setelah 10 tahun lagi, dan masih kembali ke Laut Biru. Tetapi sebelum itu, aku ingin menjalani hidup aku sendiri. Song Didi melambaikan tangannya, Barbara, jangan bilang kamu datang untuk menemukan aku untuk berbicara tentang kehidupan. Tentu saja tidak. Barbara menjadi khusyuk, jika ada kesempatan bagi kamu sekarang, apakah kamu akan memimpin pasukan? Berhenti bermimpi. Song Didi menggelengkan kepalanya, Laut Biru pasti tidak akan membiarkan kurcaci biru yang bangkit yang tidak ingin bersumpah kesetiaannya untuk memimpin pasukan, itu aturan yang tak terputus. Bagaimana jika kita membangun pasukan kita sendiri? Barbara bertanya lagi. Dari mana datangnya para prajurit? Aku dan kamu. Song Didi menjawab dengan sarkastik, tentara terbaik selalu dari Laut Biru. Kita bisa menemukan kurcaci biru terbangun lainnya seperti kita. Barbara menunjuk dirinya sendiri. Itu bukan ide yang bagus. Song Didi menggelengkan kepalanya, begitu Blue Dwarf terbangun, dia akan memiliki pikirannya sendiri, dan menjadi tidak disiplin. Mereka akan pergi dan meneliti mekanik atau hal-hal aneh lainnya, tetapi mereka jelas tidak memenuhi syarat untuk menjadi tentara, seperti kamu misalnya. Petik 2. Barbara merasa malu, dia benar-benar bukan tentara yang baik, tetapi dia tidak berencana untuk menyerah, mungkin kamu benar, tetapi Song Didi, kamu adalah kurcaci yang terpelajar, mengapa manusia memiliki kesadaran sendiri, tetapi tentara mereka begitu kuat. Petik 2. Song Didi tertegun. Lagu Didi mengungkapkan pandangan berpikir. Dia tidak pernah berpikir dari sudut pandang itu sebelumnya. Sehubungan dengan pengetahuan tentang pasukan, ia telah belajar segalanya dari Finger Chollege. Finger Chollege adalah salah satu dari 3 sekolah terkenal di dunia biru, tetapi berbeda dari 2 sekolah lainnya.
Finger Colege dibentuk oleh sekelompok kurcaci biru terbangun, dan hanya menerima kurcaci biru terbangun. Kurcaci biru adalah koloni yang sangat unik, setelah lahir dari Laut Biru, 90% dari mereka akan dikendalikan olehnya. Sangat sedikit kurcaci biru yang bangun dan memiliki kesadaran sendiri. Kurcaci biru yang terbangun akan menjadi lebih cerdas, jika mereka mau bersumpah kesetiaan mereka kepada Laut Biru, mereka pasti akan menerima favoritisme dan cinta Laut Biru, dan akan dihargai lebih tinggi. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Song Didi awalnya ingin memanfaatkannya, dan bergabung dengan salah satu dari 6 Orde Besar, Tentara Orde Merah, tetapi karena ia tidak mau berjanji kesetiaannya kepada Laut Biru, ia disingkirkan. Kepribadiannya tidak terlalu mudah didekati, dan sering bertengkar dengan orang lain, dan dia tahu dengan sangat cepat dia tidak bisa tinggal bersama tentara dan akhirnya kembali ke kota Abydia. Kota Abydia sangat jauh dari Laut Biru, dan merupakan salah satu tempat yang menyamping di dunia biru, mayoritas penduduknya semua dibangkitkan kurcaci biru. Barbara, siapa yang kamu layani sekarang? Song Didi mengangkat kepalanya dan menatap Barbara. Barbara tidak menyembunyikan diri dari pertanyaan itu, dan berkata dengan bangga, tentu saja dia sosok yang penting. Tokoh penting. Song Didi melengkungkan bibirnya, dan dengan sedikit jijik, sosok penting seperti apa yang ada di Blue World. Aku ingat kamu berada di White Order Army. Petik 2. Pengacau. Barbara mengangkat dagunya, ekspresinya dipenuhi dengan kebanggaan, aku dalam pelayanan untuk penyusup. Pengacau. Song Didi menatap Barbara dengan kaget, penyusup dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Mungkinkah ada penyusup lain, kalau bukan karena itu? Barbara melambaikan tangannya, pura-pura humor. Song Didi melompat seolah-olah pantatnya terbakar, Barbara, kamu gila. Kamu benar-benar membantu penyusup. Tidak tahukah kamu bahwa penyusup adalah musuh utama kurcaci biru kita? Petik 2. Saat itu, akulah yang membawanya. Barbara memandang Song Didi, dengan bangga masih ada di wajahnya, Song Didi, tidakkah kamu selalu ingin tahu kapan aku terbangun? Pada saat itu, ketika aku bertemu dengannya, Grandmaster. Saat itulah aku benar-benar membuka mata, dan melihat bahwa dunia, bukan hanya biru tua yang sama. Petik 2. Ya Tuhan, Song Didi memandang Barbara dengan tak percaya, dia tidak menyangka teman baiknya akan benar-benar menyembunyikan bagian penting dari sejarah. Dunia ini begitu ajaib. Barbara tertawa, aku bukan tentara yang baik, tetapi aku seorang pemandu yang baik. Setelah berpikir lama, Song Didi mendapatkan kembali ketenangannya dan menjadi bersemangat, mengapa dia kembali. Tidak, itu putranya yang ada di sini sekarang. Kata Barbara tegas. Kalau aku tidak salah ingat, penyusup itu tidak setua itu. Berapa umur putranya? 15. 16. Petik 2. 18 tahun. Barbara memperbaikinya. WTF serius. Sudah 576 bab, dan Tang Tian berusia 17 tahun di bab pertama. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana dia telah melalui begitu banyak hanya dalam 1 tahun. Tidak mungkin, jadi aku rasa Barbara sedang membuat nomor acak dari wajah Tete. Baiklah, 18 tahun, bocah 18 tahun, apa yang bisa dia lakukan? Song Didi memandangi Barbara dengan ejekan. Legenda diatur menjadi legenda. Barbara berkata dengan acuh tak acuh, semua kekacauan baru-baru ini di Laut Biru diciptakan oleh dia dan kelompoknya. Ekspresi Song Didi membeku, karena krisis dan gejolak Laut Biru, para kurcaci biru yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Song Didi berbicara, aku tidak akan melayani musuh utama kami, apalagi dia hanya anak-anak. Kasihan sekali. Barbara menatap Song Didi, dan tiba-tiba berteriak, bangun. Lagu Didi, kita berbeda, saat kita dibangunkan, kita berbeda. Di sini, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan, dan akan mati diam-diam, membawa semua barangmu ke kuburan bersamamu. Petik 2. Barbara sangat marah, dia tidak tahu mengapa, dia menarik kerahnya, dan berteriak dengan penuh kebencian, berhentilah mengira kamu sesuatu. Lagu Didi, dia adalah legenda, dan kamu bukan apa-apa, kamu hanya makhluk menyedihkan yang ditendang keluar. Selama aku mengatakan bahwa aku melayani penyusup, di dalam Abydia, aku akan dapat menarik banyak sekali. Wei Su, Xiang Songzhan, Susa, kamu pikir mereka lebih buruk dari kamu. Kamu belum pernah membuktikan kekuatan kamu sebelumnya. Di seluruh dunia kurcaci biru, tidak ada yang bisa membuktikan kekuatanmu. Selain penyusup, siapa yang bisa mengumpulkan kita berbagai kurcaci yang berbeda? Lagu Didi, katakan padaku, siapa? Kamu ingin hidup seperti ini selamanya. Petik 2. Song Didi memandangi Barbara dengan kaget, Barbara yang ada di depannya seperti kurcaci yang sangat berbeda dibandingkan dengan Barbara yang dikenalnya, seorang pengecut dan lemah malu. Aku muak dengan kehidupan ini. Barbara meraung, aku sama sekali tidak melihat harapan. Setiap hari tidak melakukan apa-apa, tahukah kamu seperti apa aku melihatnya? Sekelompok boneka mesin, dan bagiku harus hidup dengan boneka itu setiap hari, aku merasa muak dengan itu. Petik 2. Barbara bergegas keluar dari pintu. Kamu bilang kamu masih bisa memerintahkan pisau. Tang Tian menatap Si Sen, tidak menunjukkan emosi. Iya,
Si Sen menjawab dengan sungguh-sungguh, dia berdiri di sana sangat lurus dengan kepala tinggi. Kamu sudah tua, kamu masih bisa memerintahkan pisau. Tang Tian mencibir. Bing secara sadar menjaga jarak dari Tang Tian. Suasana hatinya tidak baik dalam beberapa hari terakhir, dan itu pasti bukan hal yang baik untuk memprovokasi Tang Gila. Sepertinya Si Sen benar-benar membuat marah Tang Gila, membuatnya kesal. Aku bisa memerintahkannya. Si Sen berteriak keras. Tang Tian berseri-seri dengan senyum lebar, itu pahlawan sejati. Aku sudah bilang Pak Tua, kamu bukan aset manja. Paman, apakah peralatan mereka sudah siap? Petik 2. Si Sen menghela nafas lega, dia tidak berharap lewat begitu mudah, dan ketika dia mendengar Tang Tian bertanya tentang persiapan peralatan, dia menjadi lebih bahagia. Bing melihat kebahagiaan di Si Sen, dan hatinya dipenuhi simpati, lebih baik kamu tertawa semampumu, karena kamu tidak akan tertawa nanti. Setiap orang yang berpikir mereka telah menerima hal-hal baik dari Crazy Tang, pada akhirnya akan berakhir menangis dan menyalahkan kebodohan mereka sendiri. Percayalah, kamu bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Paman. Bing segera sadar kembali, dan terbatuk ringan, semuanya sudah siap. Setelah mempelajari taktik perang Si Sen dengan benar, aku pikir, bagian terkuat tentang taktiknya adalah keadaan di mana mereka menggabungkan dan berbagi energi dalam keadaan transformasi. Ia memiliki dua rintangan paling sulit, satu adalah bilah, ia harus mampu menanggung intensitas energi yang kuat, dan karenanya, kami telah menyiapkan bilah khusus untuk itu, bilah angin hitam. Petik 2. Dia mengambil pisau hitam dan melemparkannya ke Si Sen. Si Sen menerima pedang itu, dan setelah memangkas mengujinya, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Pisau hitam itu panjangnya 1,5 meter dengan punggung tebal dan tepi tipis, lebar badan pisau lebih besar dari telapak tangan, dengan busur lembut dan penuh dan dengan pola vena merah gelap di sekitar seluruh bilahnya yang menyerupai daun. Si Sen tidak bisa menghentikan sudut mulutnya untuk menarik kembali, rasa pedangnya sangat baik, dengan bahan yang tidak diketahui digunakan untuk membuatnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Si Sen mengaktifkan energi yang mengungkapkan aura bilah di sekitar bilah, memperpanjang bilah beberapa meter lagi, seperti tombak cahaya besar, menyebabkan dia menyeringai dari telinga ke telinga. Wang Zunxian dan Si Yong yang ada di samping segera iri. Hanya hati Bing yang dipenuhi dengan simpati, kamu akan tahu nanti apa itu kegembiraan ekstrim yang berubah menjadi kesedihan. Tang Gila itu bodoh berkali-kali, tetapi kamu tidak boleh bertemu dengannya ketika dia tidak bodoh. Pisau hitam itu adalah produk sampingan dari penelitian Sai Lei tentang cara mencium batu hitam. Komposisi paduannya tidak sempurna, berdasarkan prinsip bahwa bahkan bahan limbah dapat dieksploitasi, Sai Lei mengizinkan bawahannya untuk memompresnya menjadi bilah. Vena pada tubuh pisau adalah logam roh, tetapi gelombang logam roh ini tidak memenuhi indeks standar, dan dengan demikian bawahannya telah belajar padanya prinsip bahwa bahkan bahan limbah dapat dieksploitasi, dan dengan demikian menambahkannya ke dalam mata pisau. Itu bahkan jelas atas nama bilah, itu hanya produk kasual yang dibuat. Ini bukan pedangmu, Bing berbicara. Apa? Mengapa? Si Sen menjadi seperti kucing yang ekornya keluar, melompat karena terkejut. Dia memeluk Black Winglet, pori-pori rambutnya melebar saat dia menatap Bing. Itu adalah perlengkapan untuk rekan satu timmu. Pisau kamu perlu lebih menonjol, jadi kami menyiapkan jenis pisau lain untuk kamu. Bing mengambil pisau biru-biru tembus pandang dan melemparkannya ke Si Sen. Si Sen memandangi pedang itu dengan kaget, tidak bisa menghilangkan pandangannya darinya. Dibandingkan dengan Black Winglet, bilah ini lebih panjang dan lebih sempit, tubuhnya menyerupai air laut yang jernih, murni dan berkilau, dan dia bahkan bisa melihat menembus tubuh tembus pandang untuk melihat batu-batu di tanah. Pegangan bilahnya benar-benar putih, seperti salju di puncak gunung, itu menunjukkan untaian dingin. Bilah itu ada di depannya, dan energi di sekitarnya membentuk pusaran, seolah bilah itu menyerap energinya. Bilah ini, memiliki roh. Ini disebut Evening Snow Ocean. Bing memperkenalkan, mulai hari ini, itu milik kamu. Itu adalah pisau yang terkenal, dengan prestasi gemilang yang terikat padanya, aku harap kamu tidak memujinya. Petik 2. Bing membohongi giginya dengan mata terbuka penuh. Evening Snow Ocean adalah pekerjaan tergesa-gesa yang diciptakan Little Fool pada malam sebelumnya, harta roh yang telah disempurnakan. Tapi standar Little Fool untuk memurnikan senjata sangat tinggi, meskipun itu adalah pekerjaan yang terburu-buru, itu berkualitas tinggi. Si Sen mengulurkan tangannya yang gemetar, ketika dia memegang gagang pisau, dia bisa merasakan kesadarannya, dan matanya mulai robek. Air mata lama jatuh lagi. Bing tidak berhenti, dan melanjutkan, kami juga telah mempelajari baju sirah kamu, dan sudah mulai melakukan modifikasi di atas tujuan aslinya. Aku yang menyarankan modifikasi, aku pikir sensitivitas baju besi terhadap energi dan keintiman, jauh lebih penting daripada pertahanannya. Jadi untuk baju besi baru, kami telah merancang sayap energi khusus, agar kalian semua menjadi lebih gesit, dan pada tingkat tertentu membantu kemampuan kamu untuk mengendalikan energi. Petik 2. Si Sen tidak lagi bisa menahannya, dan berteriak kesakitan. Setelah 5 hingga 6 menit, ia kembali tenang.
Dia mengangkat Evening Snow Ocean, berjalan ke Tang Tian, dan berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Gunung Iblis dari sistem dunia bawah, berjanji hidup kita kepada guru, kesetiaan dan pengabdian kita adalah milikmu. Underworld. Dunward System Demonic Mons. Wajah Wang Zunxian memerah, dia tergagap, dan ekspresi yang dia berikan pada Si Sen seolah-olah dia melihat hantu. Si Yong yang berada di sampingnya juga sama, giginya bergetar naik turun, bibirnya bergetar, wajahnya kosong darah, dia melolong dan langsung pingsan. Underworld System Demonic Mons. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya menonjol, oh, aku akan memeriksanya ketika aku punya waktu, tetapi untuk sekarang. Dia memandang Si Sen, berapa lama kamu perlu pulih? Kita bisa berperang sekarang. Si Sen berkata dengan tegas. Tang Tian tersenyum, memperlihatkan giginya, sangat bagus. Tugas pertamamu, adalah bertanding. Mendengar tugas itu, Si Sen segera santai. Perdebatan itu sederhana, itu bertepatan dengan kita bisa memuji peralatan baru kita. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar, Si Sen tidak membawanya ke hati. Pertama, bentuk kelompok 5 dan mengujinya. Si Sen sangat cepat puas dengan ide Tang Tian. Setelah memikirkan kembali kinerja Tang Tian yang seperti dewa, dia terguncang. Dia tahu sebagian besar kekuatan itu berasal dari kastil hitam, tetapi dia sangat ingin tahu tentang kekuatan sejati guru. Si Sen dengan santai memilih 5 orang, tetapi sisanya semua menunggu di samping. Dia sangat santai, meskipun dia merasa bahwa kekuatan master seharusnya relatif kuat, 5 orang relatif sulit dikalahkan. Tetapi mereka memiliki 46 orang, tidak peduli betapa buruknya mereka, 46 melawan 1 orang, apakah mereka masih akan kalah? Tidak memungkinkan. Oh, mengapa ekspresi wajah poker itu sangat aneh? Si Sen tidak repot-repot menempatkannya dalam hati, sebuah kelompok untuk bertarung melawan 1 orang, meskipun ini agak di atas, tetapi guru memiliki hak istimewa itu. Ini juga berarti bahwa guru masih memiliki hati untuk mencari peningkatan, tidak mau ketinggalan. Itu adalah hal yang baik, itu adalah dorongan. Si Sen kemudian memuji orang-orang yang maju. Sesi sparring dimulai, dan Si Sen menunjukkan keahliannya dengan mudah. Pada awalnya, mereka dipukuli oleh Tang Tian. Tetapi karena semakin banyak orang keluar untuk bertarung, di bawah bimbingan Si Sen, mereka dengan cepat menekan Tang Tian. Tetapi pada titik waktu ini, ada 10 orang yang bertarung melawannya. Oh, guru benar-benar kuat, tetapi strateginya terlalu umum. Sepertinya guru-guru hanya seperti itu, tetapi selama guru gigih dan bekerja keras, kebiasaan anehnya itu dapat diubah. Si Sen berpikir sambil melihat waktu. Oh, 10 jam telah berlalu, guru benar-benar rajin, dia kemudian berbicara, Tuan, mengapa kita tidak istirahat selama 2 jam dan kemudian melanjutkan? Apakah kalian lelah? Tang Tian menatap mereka. Kami, tidak ada di antara kita yang lelah sama sekali, tetapi kami khawatir guru kamu. Si Sen menjelaskan. Oh, kalau begitu mari kita lanjutkan, aku tidak lelah. Tang Tian bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika dia berbicara. Si Sen tidak keberatan, tapi dia bergumam dalam hati pada dirinya sendiri. Tekad guru sungguh-sungguh sesuatu, tetapi agak picik, aku perlu mencari waktu untuk mengingatkannya. Lelah. Sesi pertarungan ini sama sekali bukan apa-apa baginya, mereka adalah gunung iblis dari sistem dunia bawah, gunung iblis sistem dunia bawah yang terkenal. Sistem Underworld tidak besar, tetapi namanya telah menyebar jauh dan luas, karena dikenal untuk menghasilkan tentara top. Sistem Underworld memiliki seluruh rangkaian metode pelatihan yang keras, ketika penduduk setempat berusia 5 tahun, mereka akan diperkenalkan ke pelatihan. Mereka akan menyelesaikan pelatihan saat berusia 20 tahun. Orang-orang sistem dunia bawah menghargai pertarungan yang baik, dan sangat menghormati yang kuat. Setelah mengalami pelatihan yang melelahkan seperti itu, tentara yang diciptakan secara alami memiliki standar yang sangat tinggi. Dalam sistem dunia bawah, prajurit terkuat mampu menjadi gunung iblis. Dari semua prajurit yang telah menyelesaikan pelatihan, hanya 2% dari mereka yang bisa mendapatkan gelar Demonic Mons. Para prajurit Underworld System adalah properti panas di setiap sistem, terutama Mount Demonic Mons Underworld. Mereka dianggap sebagai tokoh perkasa yang tidak ada yang berani untuk mendekati. Apa yang membuat mereka begitu terkenal, adalah perang di utara 600 tahun yang lalu, ada seorang jenderal militer terkenal bernama Tu Ge, yang membawa 96 Demonic Mons untuk mengungguli 19 sistem, dan pada hari pertempuran yang menentukan, mereka muncul seperti hantu di belakang pasukan utara yang besar, menghancurkan 5 pangkalan pasukan mereka secara berurutan dan langsung memutar gelombang pertempuran. Tidak ada satupun dari 96 Underworld System Demonic Mons yang terluka. Dari pertempuran itu menjadi generasi ayah dari jenderal terkenal, membangun sistem pertama wilayah selatan, dan memungkinkan gunung iblis sistem dunia bawah dipuji sebagai tentara raja wilayah selatan. Setelah pertempuran, Mount Demonic Mons sistem dunia bawah menjadi tentara yang didambakan oleh semua pembangkit tenaga listrik, dan dengan demikian tak terhitung peniruan mulai muncul, dan bergabung dengan pembangkit tenaga. Setelah pembantaian yang mengerikan dari para master dan merebut kekayaan mereka, itu menyebabkan nama Underworld System Demonic Mons dengan cepat jatuh.
Dengan cepat, reputasi mereka menjadi buruk, dan menyebabkan lingkungan hidup mereka menjadi sangat mengerikan, menyebabkan mereka berjalan di jalur bandit. Lambat laun, Underworld System Demonic Mounts menjadi bandit paling menakutkan dalam sejarah, dan dibenci siang dan malam. Setelah 600 tahun, jumlah tentara yang berpartisipasi dalam tes Gunung Iblis menurun. Tes ini secara bertahap menjadi kebiasaan sosial yang menurun, dan hanya desa-desa tradisional yang bertahan dengan mereka. Dan bahkan mereka yang melewati tes biasanya akan menyembunyikan identitas mereka sebagai sistem iblis gunung dunia bawah. Jadi ketika Wang Zunxian dan Si Yong mendengar Si Sen mengungkapkan identitas mereka sebagai Underworld System Demonic Mounts, ekspresi terkejut mereka jelas tidak palsu. Ke-46 dari mereka telah melalui perdebatan dan pelatihan paling keras untuk menjadi gunung iblis sistem dunia bawah, untuk menemani satu orang untuk berlatih, bagaimana mereka bisa merasa lelah. Itu benar-benar lelucon. Si Sen tidak menyetujui gagasan itu. 3 hari kemudian, sesi sparring Tang Tian telah mencapai 15 orang, dia dengan hati-hati menyaksikan 15 dari mereka, yang berdiri dalam formasi belah ketupat, menjaga jarak di antara satu sama lain. Mulai. Si Sen berbicara, dan 15 dari mereka segera menyala dengan aura cahaya, 15 aura cahaya dengan cepat berkumpul untuk membentuk tubuh. Diam-diam Tang Tian terkejut, jika dia memejamkan matanya, dia pasti akan berpikir bahwa itu adalah satu tubuh, dan bukan 15 dari mereka. Bing yang berada di samping juga mengungkapkan tampilan gelap, yaitu sinkronisasi energi. Bagi pasukan, semakin banyak energi yang disinkronkan, semakin sedikit kerugiannya, dan itu berarti jumlah energi yang dikendalikan akan lebih banyak. Itu adalah frekuensi sinkronisasi 80%. Diam-diam Hakim menilai, kulitnya jelek. Sebelumnya ketika hanya 5 orang, itu adalah frekuensi sinkronisasi 80%, di mana ia acuh tak acuh. Namun kemudian, 10 pria, 15 pria, mereka masih mempertahankan 80%, dan itu berdampak besar bagi Bing. Dalam kasus normal, jumlah orang dan frekuensi sinkronisasi terkait terbalik, tetapi tim Si Sen tidak berkurang. 80%. Tidak ada satupun pasukan dari konstelasi utama Ursa yang dapat menghasilkan sinkronisasi energi yang sedemikian indah. Namun kelompok Si Sen, 15 di antaranya mampu mencapai sinkronisasi energi semacam itu. Bing curiga bahwa jika 46 dari mereka terlibat dalam pertempuran, Si Sen masih akan dapat mempertahankan frekuensi sinkronisasi energi pada 80%. Mungkinkah tentara galaksi suci begitu kuat sampai sejauh itu? Tiba-tiba, Bing merasakan tekanan luar biasa. Tang Tian tidak terlalu memikirkannya, dia telah melangkah ke mode pertempurannya, dan sangat fokus. Dia seperti binatang buas, terus-menerus berusaha mencari tahu kelemahan lawannya. Dia telah memutuskan untuk mengujinya dengan menyerang. Tubuhnya berkedip, menghasilkan afterimage, dia muncul di sayap kiri grup. 15 dari mereka mengayunkan pedang mereka bersamaan, menghasilkan riak energi yang kuat yang mengejutkan Tang Tian. Dengan tambahan 5 orang, tekanan pada Tang Tian segera menguat. Aura cahaya di sekitar tim menjadi lebih cerah, di mana aura pisau lebar bersiul ke arah Tang Tian. Tang Tian tidak menghindar. Dia ingin menguji kekuatan pedang. Sambil membungkuk dalam posisi kuda, dia menarik napas dalam-dalam, dia bertemu aura pedang dengan tinju. Saat tinjunya dan aura bilah menyentuh, Tang Tian segera merasakan kekuatan yang mengejutkan turun dari tinjunya, kekuatan yang kuat membuatnya yakin bahwa jika dia tidak menarik tinjunya, lengannya pasti akan patah. Tekanan besar segera membuat potensi Tang Tian meletus. Dia tidak ragu-ragu, menarik tinju kanannya, dia melepaskan tinju kirinya, dengan kecepatan kilat ia melepaskan beberapa pukulan. Dalam rentang waktu singkat, 10 tinju telah secara akurat mengenai lokasi yang persis sama pada aura blade. Bang! Aura bilah hancur. Si Sen berdiri secara spontan, kecepatan 10 pukulan itu cepat, di luar kemampuannya. Dia belum pernah melihat kecepatan seperti itu sebelumnya, mereka seperti kilat, sampai-sampai dia tidak bisa melihat satu pun kepalan tangan dihasilkan. Dan dia bahkan tidak melihat aura kepalan, yang juga berarti, ketika guru melepaskan pukulan itu, dia tidak menggunakan energi dalam bentuk apapun. Kekuatan tubuh murni. Setelah menonton selama berhari-hari, Si Sen merasa itu tidak dapat dibayangkan. Lengan Tang Tian mati rasa, tetapi wajahnya bersemangat, dan keraguan dan kabut di benaknya tersapu jernih. Setelah beberapa hari perdebatan, dia mengerti bahwa meskipun galaksi suci-suci kuat, mereka tidak terkalahkan. Dalam semua jenis kekuatan yang berbeda, tidak ada klasifikasi superior atau inferior, hanya saja mereka semua berjalan di jalur yang berbeda. Tidak masalah apakah kamu kuat atau tidak masalah jalan apa yang kamu pilih, tetapi seberapa jauh kamu telah berjalan di jalan yang kamu pilih. Dengan pemahaman cerah yang tiba-tiba itu, hati Tang Tian menjadi tenang. Semua kegelisahan dan kecemasan yang menumpuk selama beberapa hari terakhir tersapu bersih. Tiba-tiba, seluruh langit dipenuhi dengan aura bilah yang melesat dari cahaya di sekitar 15 orang, mengerumuni Tang Tian seperti segerombolan lebah. Setiap aura bilah seukuran tangan, bergerak maju dan menghasilkan peluit jantung yang berdebar. Tang Tian sangat tenang. Tubuh bagian bawahnya tidak bergerak sama sekali, menyambut aura pedang, dia membungkuk. Dia belum pernah sejelas ini.
Semua teknik bela diri yang telah dia latih sebelum menyapu pikirannya. Semua teknik bela diri yang dia tahu, menjadi sangat jelas. Bagian-bagian yang mendefinisikan teknik bela diri sebagai membutuhkan kekuatan sejati untuk digunakan, tersapu seperti kabut, meninggalkan esensi murni dari teknik yang diam-diam muncul. Alasan mengapa teknik bela diri bergantung pada energi, adalah karena tubuh kedagingan dari seniman bela diri tidak dapat tumbuh sampai batas yang dapat mereproduksi hasil yang sama. Aura cahaya tiba-tiba melintas melewati mata Tang Tian, jeritan tiba-tiba dihasilkan dengan tangan kanannya, 5 jarinya yang seperti cakar, menyambut aura pisau saat ia mencakar ke depan. Shriek. Bunga api yang memesona bermunculan dari ujung jari Tang Tian. Bing tertegun, apakah itu? Api Skite Ghost Claw. Tapi kekuatan itu, tampaknya jauh lebih kuat dari itu. 5 jari Tang Tian bergetar dalam gerakan yang sangat kecil, menciptakan gesekan dengan udara, suhu percikan tiba-tiba melonjak, dan aura lampu merah awalnya berubah menjadi putih, karena terus menjadi lebih panas. Energi di udara dengan cepat terbakar, aura cahaya putih yang menyilaukan dengan cepat menyusut, menjadi titik kecil, seperti bintang. Dalam lingkaran berdiameter 10 meter di sekitar Tang Tian, bintang-bintang berapi-api mulai melayang seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkumpul di ujung jari Tang Tian, membentuk 5 sabuk cahaya yang berputar-putar indah. Ketika aura pisau terkonsentrasi menyentuh lampu, itu langsung hancur. Ekspresi 15 pria itu langsung menjadi pucat. Titik-titik cahaya terbang ke arah mereka seperti kunang-kunang. Melihat lampu-lampu berterbangan di sekitar, pikiran Tang Tian menjadi tenang. Raja Iblis Blazing Firefly, selalu begitu cantik. Di masa lalu, Raja Iblis Blazing Firefly hanya memiliki 5 lampu, tetapi Raja Iblis Blazing Firefly saat ini berjumlah ribuan. Aku menjadi lebih kuat. Senior Ghost Claw, dapatkah kamu melihat ini? Claw api Skite Ghost telah menjadi lebih kuat, kamu harus bahagia. Di tengah kesombongan, kesedihan bercampur aduk di dalamnya. Bang, lampu di sekitar 15 pria hancur. Si Sen dikejutkan oleh kecepatan peningkatan guru Mengnan. Dalam kurun waktu singkat beberapa hari, jumlah orang yang bertarung telah mencapai 25. Semua bawahannya adalah gunung iblis sistem dunia bawah, mereka adalah elit sejati, dan tidak ada yang tahu kekuatan mereka sebanyak Si Sen. Si Sen tidak memiliki keraguan tentang latar belakang Master Mengnan, tubuh fisik yang sekuat baja. Selain para Savagers, dia jujur tidak bisa percaya bahwa ada orang lain dari sistem lain dengan tubuh yang begitu tangguh. Mengnan, nama mereka hanya sebatas itu. Namun apa yang membuatnya merasa tak terbayangkan adalah bahwa cara bertarung Master Mengnan sangat halus. Mungkinkah teknik bela diri sistem Savage sudah begitu berkembang sedemikian rupa? Dan Tuan Mengnan sangat mahir dalam memanfaatkan kelebihannya sendiri. Binatang buasnya seperti naluri perang, akan membuatnya memuji dengan kagum sambil menyaksikan. Bahkan dia tidak dapat mengantisipasi gerakan keterlaluan yang akan ditampilkan guru Mengnan. Namun, itu tidak optimis ketika menilai situasi secara keseluruhan. Di era di mana tentara menjadi pilihan yang lebih populer, gaya bertarung individualistis Master Mengnan pasti tidak berhasil. Berpikir dari sudut pandang lain, jika dia meminta Master Mengnan untuk menyerang dan menerobos garis musuh, itu berarti pasukannya juga gagal. Selain itu, guru Mengnan masih mendapatkan bantuan Tuan Bing. Dalam beberapa hari, Si Sen benar-benar yakin bahwa Master Bing jelas merupakan ahli strategi dan ahli perang yang luar biasa. Semua saran kecil yang diberikan Master Bing kepadanya untuk transformasi Ichthyosaurus, semuanya penting. Si Sen mengujinya, dan setelah beberapa perbaikan, transformasi Ichthyosaur mungkin dinaikkan sebesar 20%. Pakar, tentu saja pakar sejati, dan lebih jauh lagi dia adalah pakar paling kuat yang pernah dilihat Si Sen sepanjang hidupnya. The Ichthyosaur Transformation dibuat oleh Si Sen ketika dia masih muda, setelah bertarung selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Taktik pertempurannya terus ditingkatkan dan dioptimalkan, dan sampai optimasi terakhir 5 tahun yang lalu, Si Sen merasa bahwa transformasi Ichthyosaurnya telah mencapai kesempurnaan. 20%, ini adalah perbedaan hampir 2 kelas, itu juga membuat Si Sen mengidentifikasi perbedaan antara dia dan Tuan Bing. Tuan Mengnan memiliki seorang jenderal militer yang luar biasa untuk membantu, latar belakangnya jelas bukan dari tempat tinggal kecil. 3 hari terakhir dilewati dengan kejutan, dan ketika hari keempat dimulai, situasinya mulai berubah. Master Mengnan masih melanjutkan sesi sparring intensitas tinggi, menyebabkan Si Sen menghela napas kekaguman sekali lagi tentang kekuatan fisik mengerikan Master Mengnan. Jing Hao yang telah mengubah namanya menjadi Jian Wu, juga berharap untuk bergabung dalam perdebatan. TN, Jian Wu dalam bahasa Inggris adalah pedangku. Semua trivias kecil. Si Sen memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Master Jian Wu, teknik pedang yang melawan mereka pertama kali, meskipun fluktuasi energinya tidak kuat, tetapi mengandung kekuatan hukum. Ini berarti bahwa Master Jian Wu berada di level yang lebih tinggi dan adalah pendekar pedang sejati. Pakar semacam itu sulit dipekerjakan bahkan dengan 1000 emas, satu-satunya yang disayangkan adalah, sepertinya dia tidak mengerti formasi perang, jika tidak, dia akan menjadi pedang paling tajam. Tentu saja, Si Sen setuju.
Setelah beberapa saat, Ling Su, yang telah mengubah namanya menjadi Zazi, oh tidak, itu Zazi, juga datang berlari meminta untuk bergabung dengan sesi sparring, dan Si Sen setuju juga. TN, Zazi pertama adalah Zazi, yang kedua adalah Zazi, perbedaan dalam pengucapan. Segera setelah itu, Kren, yang mengubah namanya menjadi Yizan, oh tidak, Dian Yizan, meminta untuk bergabung dengan perdebatan, dan Si Sen setuju sekali lagi. TN, yang pertama adalah Yizan, yang kedua adalah Dian Yizan. Kekuatan mereka berbicara untuk diri mereka sendiri, dan Si Sen berpikir bahwa jika mereka dapat diserap ke dalam tentara, mereka secara alami akan menjadi bantuan yang sangat baik. Cara Si Sen melihatnya, adalah alasan mengapa para ahli ini tidak mau bergabung dengan pasukan berasal dari mereka yang terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, dan begitu mereka jelas bahwa kekuatan masing-masing tidak dapat melawan pasukan mereka pasti akan berjalan kaki. Jalur Dao Tentara. Dia tidak repot-repot memikirkan Master Meng Nan, tetapi untuk 3 ahli, dia bisa mencoba sesuatu pada mereka. Karena itu Si Sen khusus memerintahkan bawahannya, untuk tidak menahan. Semua bawahannya, akan berpartisipasi dalam perdebatan. Tapi dia tidak pernah berharap sama sekali, bahwa mimpi buruk baru saja dimulai. Keadaan fisik mereka tidak sebagus Master Meng Nan, tetapi mereka masih agak luar biasa. Ketika mereka mulai, mereka sebenarnya tidak memiliki pengalaman menentang pasukan. Mereka ditekan dengan keras oleh bawahan Si Sen, membuatnya merasa senang. Orang ini sekarang seharusnya tahu betapa kuatnya kita. Namun, dengan sangat cepat, mereka bertiga menunjukkan kemampuan belajar yang sangat kuat. Mereka meningkat dengan kecepatan seperti dewa, karena mayoritas dari dunia iblis sistem iblis diduduki oleh Tang Tian, Si Sen tidak punya pilihan selain berpartisipasi secara pribadi. Si Sen yang ambil bagian jelas memiliki efek yang hebat, ketiga tim yang lebih kecil itu saling terikat dari kepala hingga ujung kaki. Dengan dia di pusat mengendalikan 3 tim kecil pada saat yang sama, itu sangat mudah. Ketiganya sekali lagi ditekan dan terjebak dalam situasi yang sulit. Tapi Si Sen tidak pernah menyangka bahwa ketangguhan dan daya tahan mereka melebihi perkiraannya lagi. Dan begitulah mimpi buruknya, dimulai seperti itu. Dia mulai merasa lelah. Untungnya pada saat ini, ketiganya akhirnya lelah sampai jatuh, Si Sen membiarkan napas. Semua orang duduk di tanah untuk beristirahat, Si Sen berkata sambil sedikit terengah-engah, semua fisikmu sangat kuat. Jing Hao menganggukkan kepalanya, tidak apa-apa. Ling Su melotot marah, apakah kamu mencoba untuk pamer? Kren berkata dengan nada minta maaf. Tolong jangan repot-repot dengannya. Si Sen. Setelah 10 menit, Ling Su melompat, Jing Hao berdiri, Kren mengangkat tubuhnya. Lagi, ketiganya berkata bersama, mereka memiliki badan energi nol mereka, sehingga tingkat pemulihan mereka sangat luar biasa. Si Sen. Setelah 5 jam, ketiganya berbaring lelah sekali lagi. Kali ini Si Sen dan anggota lainnya, juga sangat lelah, banyak orang duduk dengan puntung di lantai, seluruh tubuh mereka berkeringat deras. Wajahnya penuh keringat, Si Sen terengah-engah, fisikmu benar-benar terlalu baik. Jing Hao mengangguk, masih baik-baik saja. Ling Su melotot marah, apakah kamu mencoba untuk pamer lagi? Kren berkata dengan tenang, aku yakin kamu tidak akan repot dengannya. Si Sen. Setelah 10 menit, melihat Ling Su melompat, ekspresi Si Sen berubah. Seperti yang diharapkan, Jing Hao dan Kren berdiri pada saat yang sama. Lagi, ketiganya berkata dengan satu suara. Si Sen. Setelah 5 jam. Kaki dan perut Si Sen sudah bergetar, anggota tim di sekitarnya, semua goyah dari sisi ke sisi, wajah semua orang pucat. Si Sen sudah tidak memiliki kekuatan, dia menghela nafas betapa bagusnya stamina hewan-hewan ini. Jing Hao mengangguk, kalian pergi istirahat lebih banyak. Ling Su melotot dengan marah, mengapa kamu tidak memuji fisik kita sekarang? Kren berkata dengan tenang, kamu diam. Setelah 10 menit, ketiganya kembali bersemangat dan bersemangat, seolah-olah mereka memiliki kekuatan tak terbatas, itu membuat Si Sen dan ekspresi setiap orang menjadi hitam. Melihat ini, Kren berkata, kali ini mari kita istirahat lebih lama. Si Sen menghela nafas lega, dia kemudian melihat ketiganya berkumpul bersama dalam debat panas. Kelemahan mereka, adalah saat setelah mereka bergerak, terutama setelah mereka terus melepaskan teknik, akan ada kekurangan sementara di pertahanan mereka. Selama kita cukup cepat, kita bisa menembus pertahanan mereka. Kata Jing Hao. Kelemahan mereka, adalah saat ketika mereka diserang, setelah 96 pertarungan, pertahanan mereka akan mengungkapkan kekurangan. Selama aku melepaskan serangan tombak yang cukup, garis pertahanan mereka akan terputus. Kata Ling Su. Kelemahan mereka, adalah fluktuasi fokus mereka, memotong dari sudut tertentu, kamu dapat mengganggu frekuensi sinkronisasi mereka. Selama kamu menemukan sudut yang tepat untuk memotong, garis pertahanan mereka, akan segera robek. Kata Kren. Mendengarkan, Si Sen mulai berkeringat dingin, bersama dengan tangannya yang terasa dingin. Dia adalah yang paling akrab dengan formasi taktik perangnya, sampai-sampai dia bahkan lebih akrab dengan itu daripada tubuhnya sendiri,
jadi ketika mereka bertiga sedang berdiskusi, itu seperti memiliki 3 petir yang menggelinding menyerang hatinya, menyebabkan dia menjadi pikiran kosong. Setelah 10 menit, datang, ketiganya berkata dengan satu suara. Si Sen tidak tahu bagaimana dia berhasil merangkak kembali, tetapi meskipun dia tidak cukup halus dan mengelak, dia sangat bangga di dalam hatinya. Bukan hanya dia, bawahannya dari tunggangan demonik sistem Underworld juga bangga, semua orang berpikir lebih tinggi dari dirinya sendiri daripada orang lain, jadi siapa yang mau mengakui kekalahan? Mereka semua berjuang untuk merangkak kembali. Alasan mengapa Jing Hao dan yang lainnya tampil sangat buruk sebelumnya, adalah karena mereka tidak terbiasa dengan taktik pertempuran di Secret Saint Galaxy, mereka juga tidak terbiasa dengan lingkungan energi tinggi dari galaksi suci-suci. Ketika mereka menjadi lebih terbiasa dengan cara taktik itu digunakan, bersama dengan keakraban dari domain suci-suci, mereka perlahan menemukan metode untuk beradaptasi. Kinerja Tang Tian, bahkan lebih luar biasa. Dia sendiri, bisa mengendalikan 25 Underworld System Demonic Mounts. Tentu saja, itu hanya kontrol, jika itu adalah serangan langsung penuh, Tang Tian benar-benar tidak punya peluang. Kekuatan tangguh Angkatan Darat mencapai puncaknya dalam serangan. Alasannya adalah bahwa selama serangan unit, jumlah energi yang mereka kumpulkan akan mencapai angka yang mengerikan. Perubahan kuantitatif akan mencapai perubahan kualitatif, sehingga ketika nilai numerik energi mencapai tingkat tertentu, setiap kekurangan atau kebocoran akan menjadi tidak signifikan. Tang Tian secara bertahap menemukan trik, bertarung dengan unit tentara tidak dapat dilakukan dengan cara yang kuat, itu membutuhkan gerakan terus-menerus dan perubahan posisi, untuk terus-menerus menarik mereka. Hal yang paling ditakuti adalah terlibat dalam pertempuran gesekan yang terus-menerus di mana kedua belah pihak akan saling berhadapan berkali-kali. Kekuatan Tang Tian terus meningkat pesat setelah mendapatkan pencerahan, itu seperti membuka jendela baru. Fire Skite Demon Claw menemukan kehidupan baru di tangannya, dan juga memberinya metode lain untuk pelanggaran. Tang Tian kemudian menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak keanehan-aneh dalam dirinya, seperti api iblis atau tanda pedang, hanya saja dia tidak pernah secara serius mengeksplorasi kekuatan hebat mereka. Dengan pemikiran itu di benaknya, Tang Tian merasa bahwa dia masih bisa menjelajahi lebih banyak tempat, membuatnya sedikit bersemangat. Seperti yang diharapkan dari galaksi suci-suci, mereka benar-benar kuat, aku hanya bisa menahan 25 orang di sini. Kesulitan sementara tidak membuat Tang Tian merasa putus asa, sebaliknya itu membuatnya merasa bersemangat, tantangan seperti itu, membuatnya sangat antusias. Tang Tian benar-benar tidak menyadari keberadaan mengerikan dari Gunung Iblis Dunia Iblis-Iblis di Secret Saint Galaxy, 25 Underworld System Demonic Mounts, di Secret Saint Galaxy, itu adalah kekuatan yang tidak perlu diperhitungkan. Dan lebih jauh lagi, mereka dilengkapi dengan Underworld System Demonic Mounts, meskipun bagi Bing, peralatan itu masih tidak dapat memungkinkan Si Sen dan timnya untuk menampilkan kemampuan bertarung mereka yang sebenarnya, mereka adalah peralatan yang si berani bahkan tidak pernah berani memimpikannya. Tapi sekarang, masing-masing dari mereka tampak seperti mereka berguling-guling di lumpur. Bing mengamati diam-diam dari samping, membuat berbagai analisis, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang taktik perang galaksi Saint Suci. Mereka kuat, hanya saja. Sepertinya mereka jarang bertengkar. Bing menggaruk dagunya, melihat mereka semua lesu, dia berpikir dalam hatinya jika dia harus memberi mereka lebih banyak pelatihan daya tahan. Pada saat yang sama, Sun Zeng yang berada di Precious Bright City menerima perintah mendesak dari atasan. Si Sen ini berlama-lama, berapa hari sudah? Sun Zeng berkata dengan sedih. Seorang bawahan tertawa, mengapa mendesak, Tuan? Sun Zeng menatapnya, tidak ada urgensi. Para atasan baru saja memberiku perintah. Aku mendengar, jika misi pasukan ke-22 tidak selesai, hasilnya adalah komandan akan ditangguhkan, dan wakil komandan dieksekusi. Petik 2. TN, aku pikir seharusnya sebaliknya, di mana komandan dieksekusi dan wakilnya ditangguhkan. Tapi mungkin China melakukan hal yang berbeda. Bawahan itu berubah pucat, tidak mungkin. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak Sun Zeng menjadi khawatir, wajahnya sedikit melengkung, mungkinkah Si Sen mendengar berita itu juga? Dia ingin aku mati. Tidak mungkin. Kalian semua mulai bergerak, kami akan menangkap mereka. Siapapun yang berani melawan, bunuh mereka di tempat. 20.000 penduduk desa, kita pasti harus menyelesaikan misi. Petik 2. Yang lain saling memandang, mereka melihat keterkejutan dan ketakutan di mata satu sama lain, dan segera berlari menuju kamp tentara. Jujur. Punggung Si Yong kesakitan, dengan darahnya berceceran di atasnya. Bahkan dengan tanda bulu mata tersisa di punggungnya, Si Yong tidak mengeluarkan suara, tapi kebencian muncul di matanya. Tali hijau gelap, telah diukir dalam-dalam ke dagingnya, dia telah kehilangan semua inderanya terhadap energi, tubuhnya berkibar kosong karena dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tali hijau gelap itu disebut tali tahanan, itu terutama digunakan untuk mengikat dan menahan tawanan, karena akan menanamkan dirinya ke dalam daging tawanan. Kegunaan terbesarnya adalah untuk mengisolasi tawanan agar tidak memiliki perasaan terhadap energi di udara. Tawanan itu tidak dapat memobilisasi energi, jadi dia bukan ancaman. Ropet tahanan yang panjang, mengikat lebih dari 200 orang,
mereka seperti hewan peliharaan, diikat menjadi banyak. Lebih ringan, jangan membunuhnya. Letnan lain mencaci. Mereka tidak mendapatkan hasil yang bagus, Precious Bright City hanya memiliki populasi kurang dari 8.000, jauh dari apa yang harus mereka peroleh. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa misi kali ini tidak akan selesai dengan mudah. Hukuman kejam membuat mereka merasakan ketakutan yang mendalam, mereka tidak bisa peduli dengan yang lain, dan mereka menangkap semua yang lama, lemah dan mudah untuk menambah jumlahnya. Tim lain pergi mencari Si Sen. Ekspresi Si Yong dingin, ujung mulutnya melengkung tersenyum dingin. Jika saja orang-orang ini tahu Si Sen telah dibeli oleh Guru Meng Nan, aku ingin tahu seperti apa ekspresi mereka nantinya. Tanpa berbicara tentang Master Meng Nan, hanya sistem dunia iblis Gunung Iblis di bawah komando Master Si Sen, sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang ini. Ketika dia tahu Tuan Si Sen benar-benar memimpin Gunung Iblis sistem dunia bawah, dia hampir pipis ketakutan. Namun, yang benar-benar ganas, masih Master Meng Nan. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengalahkan 51 Underworld System Demonic Mons. Jika pencapaian seperti itu menyebar, tidak ada yang akan percaya. Dia telah mengajukan diri untuk melarikan diri, dan memperhatikan pergerakan orang-orang ini. Ketika pasukan ini mulai bergerak, dia sudah mengirim informasi itu kembali, dan Tuan Meng Nan pasti akan menerima berita itu. Dan untuk mencegah kehilangan yang tidak perlu, dia bahkan membiarkan resimen desa berharga cerah menghapus perlawanan mereka. Tiba-tiba, argumen kedua orang itu mengalir ke telinga Si Yong, menyebabkan Si Yong tertegun. Reputasi Master Sun Zeng cukup besar, misi wajib militer warga, bahkan pasukan ke-8 Master Sun Jie datang untuk membantu. Kamu tidak tahu ini, Master Sun Jie adalah sepupu Master, keduanya juga memiliki hubungan dekat. Keluarga Sun benar-benar mengharumkan nama mereka. Iya. Ekspresi Si Yong berubah, dia belum pernah mendengar nama Sun Zeng sebelumnya. Tapi nama Sun Jie dari Fast Star System, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya sebelumnya? The 8 Ta Army, juga merupakan salah satu dari 3 pasukan elit Fast Star Systems. Keluarga Sun telah memberikan sejumlah besar perawatan cermat kepada tentara ini, terlepas dari peralatan atau standar para prajurit, mereka jauh lebih kuat daripada tentara biasa dalam sistem Fast Star. Hati Si Yong dipenuhi dengan kebencian, berita penting seperti itu, dia sendiri sebenarnya tidak berhasil mengetahuinya. Jadi, ekspresinya kelabu dalam kekalahan. Angkatan Darat ke-32 memiliki total 1.500 orang, kedudukan pasukan ini, berada di bagian bawah sistem Fast Star, karenanya peralatannya mengerikan. Sebelum Sun Zeng datang, aku menangani taktik perang harian dan formasi dengan ketat, tetapi setelah Sun Zeng datang, orang-orang di bawah semua mendengarkannya, menemaninya makan, minum dan bersenang-senang, dan disiplinnya sangat longgar. Petik 2. Ketika Si Sen meringkas tentang tentara, dia merasa malu, sebagai seorang komandan, dia gagal mengendalikan tentara, itu bukan momen yang luar biasa. Dia melanjutkan, Sun Zeng sendiri tidak memiliki banyak kemampuan, dibandingkan dengan sepupunya Sun Jie, ia kurang banyak, dan orang yang tidak berguna. Tapi Sun Jie sangat cakap, dan seorang jenderal militer yang unik. Jenderal militer unik. Tang Tian membeku, istilah yang akrab ini, membuatnya agak terperangah. Bing juga terperangah, tetapi dengan cepat, dia mengungkapkan pandangan pengakuan, ini adalah tempat asal komandan. Ya, kemampuan uniknya adalah Blade Net. Ekspresi Si Sen serius. Blade Net, apa itu? Bing bertanya. Aku tidak tahu. Si Sen menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya, tetapi dia pernah mencatat rekor pertempuran membunuh 700 orang dengan 120 orang. Si tua, apakah kamu seorang jenderal militer unik? Tang Tian bertanya pada Si Sen dengan rasa ingin tahu. Mata Si Sen tiba-tiba meledak dengan cahaya, dia tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning, kemampuan memerintah aku hanya 500 orang, pangkat militer aku hanya seorang letnan, dan tidak bisa tidak dianggap remeh oleh orang-orang. Namun selain saudara aku ini, tidak ada yang tahu, aku seorang jenderal militer yang unik, kemampuan unik aku adalah Ghost Mounts. Petik 2. Ghost Mounts. Tang Tian bingung, dia kira-kira bisa menebak apa itu Blade Net dari namanya, tapi Ghost Mount terlalu abstrak. Hanya timku dari Underworld System Demonic Mounts yang bisa menggunakannya, tetapi kekuatannya masih cukup kuat. Si Sen berkata dengan agak bangga. Kemampuan memerintahmu tidak bisa naik. Bing bertanya. Bagi seorang jenderal militer, memerintah lebih penting daripada keberanian individu. Kemampuan memerintah 500 memang terlalu rendah, dan hanya bisa memimpin tim pengintai, dan tidak dapat mengendalikan pasukan penuh. Betapapun kecilnya pasukan, mereka biasanya sekitar ribuan orang. Tidak dapat naik komando, berarti potensi jenderal militer tidak besar. Aku tidak bisa. Si Sen acuh tak acuh tentang hal itu mungkin karena metode pelatihan kami, tetapi sistem iblis tidak pernah menghasilkan seorang jenderal terkenal. Bing mengangguk, dia tidak berbicara, pikirannya sedikit mengembara, memikirkan komandannya. Tentara juga tidak pernah memilikinya, mereka semua adalah orang-orang biasa, dan pembentukan tentara Salib Selatan, dibentuk dari tangan komandan. Ini adalah kampung halaman komandan, melihat begitu banyak hal yang tampaknya akrab, membuat Bing secara tidak sadar memikirkan masa lalu. Komandan, kamu di mana?
Teknik mekanis sistem manakah yang paling terkenal? Tiba-tiba Bing bertanya. Teknik mekanik. Si Sen kaget, itu tentu saja akan menjadi sistem emas di wilayah timur. Sistem emas wilayah timur. Bing bergumam. Ya, sistem emas adalah yang terkuat di wilayah timur. Teknik mekanis mereka tidak ada bandingannya, tampaknya sejarah mereka sudah ada sejak lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Si Sen melirik Sky Tiger, raksasa mekanik, memberinya kesan mendalam. Hei, Paman Bing, cepat ceritakan tentang rencana pertempuranmu. Tang Tian menyela keduanya. Bing mendapatkan kembali fokusnya, murid-muridnya menjadi jelas, rencana kami sederhana. Si tua, kalian akan pergi ke setiap desa dan menyebabkan keributan, dan yang terbaik adalah membawa semua unit yang mereka miliki ke Kastil Hitam. Kami akan bertarunglah dengan mereka di sini. Petik 2. Rencana ini tidak buruk. Si Sen mengangguk, ada perbedaan besar dalam jumlah orang antara kedua pihak, jika mereka tidak meminjam pertahanan Kastil Hitam, akan sulit untuk menang. Tang Tian mengangkat kedua tangan, dia berteriak, si tua yang seperti Tuhan, pergi. Ekspresi Si Sen langsung membeku, dia berbalik dan menatap kosong pada Tuan Mengnan, seolah-olah dia sedang melihat orang gila. Bing menghibur Si Sen, kamu akan terbiasa pada waktunya. Melihat Si Sen memimpin 45 Underworld System Demonic Mounts pergi dengan tenang, Tang Tian tiba-tiba berkata, Paman Bing, aku punya ide. Ide apa? Bing sedikit terkejut, dia berbalik. Ling Su, aku, dan sisanya akan pergi ke kota Bright berharga, untuk menyelamatkan semua orang. Tang Tian menjelaskan, tindakan Old Stone akan membutuhkan waktu, kita pasti bisa kembali sebelum itu. Jika kita terlambat, Si Yong dan yang lainnya mungkin dikirim, dan itu akan merepotkan. Petik 2. Bing tidak mengharapkan Tang Tian untuk menyarankan ide yang berani, dia telah memperhatikan penampilan khawatir Wang Zunxian sebelumnya, Si Yong mengirim orang untuk mengirim intelijen, dan itu berarti bahwa situasi di Precious Bright City semakin buruk. Mata Wang Zunxian merah, dia sangat emosional. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan diri, dan membungkuk ke Tang Tian, Zunxian bersedia menjadi navigator. Aku tidak memiliki banyak kemampuan, dan mungkin tidak dapat banyak membantu Tuan Muda, tetapi jika Tuan Muda ingin aku melakukan sesuatu, aku akan melakukannya tanpa ragu-ragu atau cemberut. Petik 2. Tatapan Tang Tian tulus dan tenang, Bing menyadari bahwa dia tidak dapat menolak, dan dengan demikian dia berbicara dengan tegas, kalau begitu kamu harus cepat. Yakinlah, Paman. Tang Tian melambaikan tangannya, tanpa menoleh dan berkata, kami akan kembali dengan cepat. Sederetan orang naik ke langit. Bing memandang ke belakang Crazy Tang, di mata jenderal militer manapun, perilaku Tang Tian itu bodoh. Untuk target bernilai rendah seperti itu, ia telah mengambil sejumlah besar risiko, itu benar-benar bertentangan dengan doktrin taktik perang. Itu adalah pertahanan Kastil Hitam yang memberi Bing rasa percaya diri. Penduduk desa meningkat pesat dalam pelatihan hariannya yang konstan, mereka mungkin tidak dapat meluncurkan kampanye ofensif, tetapi jika ingin mempertahankan diri dan mempertahankan, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Wajah Poker Bing menunjukkan senyum yang tak berdaya, yang memintanya untuk bersama pemuda yang gila. Berapa banyak hal bodoh yang telah dia lakukan. Menjadi bodoh juga memiliki batasnya kan. Sun Jie tidak membawa banyak orang bersamanya, dengan hanya 500 elit. Dia berdiri tinggi, memandangi para prajurit kejam di bawah ini yang mengejar penduduk desa, ekspresinya tampak tenang, Zeng, kamu lebih baik tidak menjadi jenderal militer waktu berikutnya, pergi dan bergabung dengan politik, jika tidak, pergi dan lakukan beberapa bisnis, mencegah aku dari terlalu khawatir. Petik 2. Sun Jie tidak mengenakan baju besi, hanya dengan kemeja, sosoknya yang tinggi dan penampilannya yang tampan membuatnya tampak seperti seorang sarjana, tanpa sedikit pun membunuh aura. Dia masih muda, tetapi untuk bisa sendirian mengendalikan pasukan dimanapun dia berada, itu menyilaukan dan menarik perhatian. Kamu pikir aku mau? Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, terlepas dari temperamen atau penampilannya, Sun Zeng kurang banyak. Dia mengulurkan tangannya, ngomong-ngomong, aku sudah berada di sini selama 1 tahun, dan ketika tiba saatnya, aku memiliki kualifikasi yang cukup ketika tiba waktunya untuk pergi ke planet manapun untuk mencari pekerjaan lain, dan menghabiskan waktuku dengan minum. Bagus bahwa kamu punya rencana. Sun Jie tertawa. Jie, sungguh menyenangkan bagimu untuk datang ke sini secara khusus kali ini, untuk mencegahku mencari Si Sen. Ketika kita kembali, kita akan langsung mengajukan tuntutan kepadanya. Sun Zeng berkata. Sun Jie sedikit tidak berdaya, guru benar-benar marah kali ini. Aku mendengar bahwa di ruang belajar, dia langsung menghancurkan cangkir teh di wajah Tuan Ziking. Ketika Tuan Ziking keluar, semua orang terkejut. Jika misi ini belum selesai, kita pasti siap untuk itu. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku datang untuk melihatnya. Petik 2. Itu sebabnya masih Jie yang paling mengerti. Sun Zeng tersenyum senang. Tiba-tiba, pengintai melaporkan, Tuan, arah barat daya, ada 5 orang yang mendekati kita. Sun Jie tersenyum dan berkata kepada Sun Zeng, aku kira seseorang mendengar berita itu, dan sedang berpikir untuk berlari. Pergi, kirim tim kecil dan tangkap mereka. Iya, ajudan menjawab.
Dengan cepat, 10 personel elit memisahkan diri dari badan utama, dan terbang ke arah barat daya. Beberapa buron ini benar-benar menginginkan keberuntungan mereka, untuk benar-benar bertemu pasukanmu. Hidup ini sangat kejam. Sun Zeng tertawa, sayang sekali jumlah mereka kecil, jika mereka datang dengan ribuan, maka misi aku akan lebih santai. Sun Jie tersenyum, jangan khawatir, jika waktunya tiba dan kami kalah jumlah, aku akan membantu kamu menurunkan sistem musim panas. Dia memainkan kata-katanya, penuh dengan percaya diri. Bang! Ledakan hebat terdengar dari arah barat daya, nyala api muncul dalam penglihatan mereka, menyebabkan murid-muridnya tiba-tiba menyusut.